Dalam perang Ukraina, perhatian dalam beberapa tahun terakhir banyak tertuju pada drone dan sistem tak berawak. Di udara, di laut, dan semakin banyak di darat, sistem otonom dan semi-otonom ini secara fundamental telah mengubah cara perang dijalankan dan mewakili masa depannya. Sistem senjata tak berawak ini telah menghancurkan sistem yang lebih berat dan mahal seperti tank dan kendaraan lapis baja secara belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat banyak pihak menyarankan bahwa sistem-sistem berat tradisional di medan perang mulai usang. Namun jika Anda bertanya pada tentara di garis depan, mereka akan bilang satu andalan perang abad ke-20 tetap sama pentingnya, yaitu artileri. Peluru artileri dan roket dari sistem peluncur roket ganda MLRS mungkin tidak sepresisi dan semanuver drone FPV serta drone kamikaze yang lebih berat. Namun mereka tetap menimbulkan kerusakan besar pada pasukan musuh yang bersenjata di belakang garis depan. Dan sekarang, berkat inovasi dari Spanyol, sistem MLRS dasar Ukraina Grad BM-BM21 sedang diubah dari menembakkan amunisi tanpa pemandu menjadi peluncur amunisi berpemandu presisi. Ini cara kerjanya dan mengapa bisa membuat perbedaan besar di medan perang. Perusahaan Spanyol MM&E telah menciptakan kit pemandu presisi yang meningkatkan akurasi roket BM-BM21 dari ratusan yard menjadi hanya beberapa yard saja. Berita tentang diperkenalkannya kit ini pertama kali muncul secara publik di Eurosaturn 2026 Defense Expo di Parc de l'Exposition de Villepinte, Paris, Prancis. Edisi tahun 2026 ditandai dengan lonjakan signifikan partisipasi Ukraina, meningkat dari hanya 5 peserta pameran pada tahun 2024 menjadi lebih dari 80 perusahaan 2 tahun kemudian. Perusahaan-perusahaan Ukraina memamerkan sistem tanpa awak, solusi peperangan elektronik, dan kemampuan serangan jarak jauh. Firepoint misalnya memperkenalkan program anti-balistik Freya miliknya sebagai persenjataan jarak jauh terbaru, sementara Thermo Projects Ukraina mendemonstrasikan sistem pengendali iklim mobile untuk kendaraan militer. Namun yang dipamerkan bukan hanya kemampuan baru pada sistem tanpa awak dan sistem teknologi tinggi lainnya. Inovasi MLRS juga menjadi agenda utama. Lockheed Martin memperkenalkan HIMARS Flex, sebuah evolusi modular dari MLRS terkenalnya. Flex memiliki peluncur pot ganda yang menggandakan kapasitas amunisi dari 6 roket menjadi 12. Yang terpenting, varian ini dapat menembakkan interseptor pertahanan udara termasuk rudal Patriot PAC bersama dengan GMLRS dan ATCM standar sehingga menambahkan kemampuan pertahanan rudal berlapis pada platform serangan tersebut. Konsorsium Eropa KNDS memperkenalkan demonstrator sistem artileri jarak jauh atau LORAS. Sistem ini menggunakan meriam baru kaliber 155 mm, kaliber 58 untuk mencapai jarak tembak antara 50 hingga 62 mil dengan amunisi presisi, menjembatani kesenjangan antara howitzer tradisional dan MLRS. Varian baru dari sistem roket artileri mobile global atau GIMARS, hasil kolaborasi antara Rheinmetall dan Lockheed Martin, juga diperkenalkan, meskipun agak tertutupi oleh pengumuman HIMARS Flex. Semua sistem ini kemungkinan besar akan digunakan oleh angkatan bersenjata Ukraina seiring waktu. Namun sementara itu, ada inovasi MLRS lain yang diperkenalkan di Expo yang kemungkinan besar akan memberikan dampak yang jauh lebih cepat. Bahkan, kemungkinan besar inovasi itu sudah memberikan dampak sekarang. Menurut ME, singkatan dari Escribano Mechanical and Engineering, lebih dari 11.000 kit pemandu untuk roket BM-21 miliknya telah dikirimkan ke Ukraina sejak 2023 dan puluhan ribu lagi akan menyusul. Mengapa hal itu bisa menjadi perubahan besar? Jadi, secara singkat, kit tersebut meningkatkan akurasi roket secara drastis. Menurut perusahaan, mereka memproduksi 2 jenis kit pemandu untuk Ukraina. Yang pertama menggunakan saplit atau GNSS dan navigasi inersia atau INS. Kit-kit ini mengurangi circular error probable dari amunisi BM-21 dari standar 656 hingga 1640 kaki menjadi sekitar hanya 49 kaki. Itu perbedaan besar, tapi masih ada yang lebih baik. Varian berpemandu laser juga dikabarkan telah dikembangkan atas permintaan Ukraina dan mampu mencapai akurasi kurang dari 10 kaki bahkan dalam kondisi peperangan elektronik aktif dan gangguan sinyal. Pada kuartal pertama tahun 2026, sebanyak 1.000 kit dalam konfigurasi ini dikabarkan telah dikirimkan. Varian laser ini sedikit lebih panjang dibandingkan versi GNSS INS dan memiliki 4 sirip depan yang dikendalikan secara independen, bukan 2. Kedua varian ini bersifat universal
kompatibel dengan semua jenis roket yang dapat ditembakkan dari Gred. Mereka juga tampaknya kompatibel dengan adaptasi dan modernisasi sistem oleh Ukraina yang akan kita bahas sebentar lagi. Roket standar yang digunakan Ukraina dengan Grednya adalah roket M21OF 122 mm tanpa pemandu, sebuah proyektil berbahan bakar padat yang dirancang untuk efek ledakan dan fragmentasi tinggi terhadap target area. Roket ini memiliki berat sekitar 145,5 pon secara keseluruhan dengan hulu ledak seberat 40,54 pon yang diisa bahan peledak berbasis TNT seperti TGAF-5. Diluncurkan dari pod sistemnya, roket ini mencapai kecepatan awal sekitar 2.264 kaki per detik, memungkinkan jangkauan maksimum sekitar 12, mil. Ini adalah amunisi yang sangat berbahaya. Alur internal hulu ledak M21OF menghasilkan sekitar 3.950 serpihan yang masing-masing berbobot setengah gram atau lebih saat meledak, yang tersebar dalam radius mematikan sekitar 92 hingga 131 kaki. Jadi, roket-roket ini sangat ideal untuk tembakan saturasi guna menolak akses udara dan sangat efektif terhadap konsentrasi infanteri yang terbuka serta kendaraan ringan yang tidak memiliki perlindungan lapis baja. BM-21 standar dilengkapi peluncur dengan 40 tabung dan dapat menembakkan seluruh muatannya hanya dalam waktu 20 detik dengan laju tembak efektif sekitar 120 roket per menit per kendaraan. Dalam konfigurasi baterai standar yang sering melibatkan beberapa peluncuran terkoordinasi, ratusan atau ribuan proyektil dapat ditembakkan dalam salvo terkoordinasi, membanjiri zona target di area yang melebihi diameter 1.300 kaki untuk setiap salvo peluncur. Rentetan tembakan seperti ini sangat menakutkan untuk dihadapi. Serangan-serangan ini menimbulkan gangguan psikologi signifikan serta penutupan area, memaksa musuh berlindung dan menghentikan manuver mereka lama. Roket-roket yang datang menghasilkan suara melengking khas yang meningkatkan rasa takut dan kebingungan sehingga memperbesar efek non-mematikan terhadap moral dan kohesi pasukan. Dengan penyebaran luas hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi, satu salvo biasa dapat menekan infanteri atau baterai artileri musuh selama 10 hingga 20 menit, meniadakan pergerakan aman dan memaksa mereka berpencar. Kemampuan memberikan tembakan padat secara cepat dalam kondisi garis depan yang saling menguras membuat Gred tetap jadi tulang punggung artileri roket Ukraina dan Rusia meski penggunaan drone dan radar kontra baterai meningkat. Namun, ada beberapa masalah yang sudah lama ada yang kini dapat diatasi dengan perlengkapan baru tersebut. Kelemahan utama dari M21OF yang juga dikenal sebagai 9M22U adalah akurasinya yang terbatas. Proyektil tanpa pemandu yang distabilkan oleh putaran mengikuti lintasan balistik yang dipengaruhi angin dan sudut peluncuran, menyebabkan penyebaran besar yang meningkat seiring jarak. Jangkauannya juga agak terbatas, namun keterbatasan tersebut telah dikurangi melalui penggunaan roket jarak jauh terbaru seperti 9M521 dan 9M522 yang secara signifikan meningkatkan jangkauan sistem ini. Roket-roket ini memiliki aerodinamika dan propelan yang lebih baik, sehingga memperluas jangkauan efektifnya menjadi antara 18 hingga 28 mil. Hal ini memungkinkan Greds untuk menyerang lebih jauh ke belakang garis musuh sambil tetap berada di luar jangkauan kontra baterai langsung. Ukraina juga telah banyak menggunakan peluru khusus untuk BM-21. Sebagai contoh, 9M519 adalah roket pengacau radio elektronik yang dirancang untuk mengganggu komunikasi musuh. 9M42 dan 9M43 adalah roket penerangan dan penanda sasaran yang digunakan untuk menerangi medan perang pada malam hari atau menandai sasaran untuk unit artileri lainnya. Keluarga BM-21 juga mencakup roket termobarik 122 mm yang menciptakan gelombang tekanan berlebih yang masif yang sangat efektif terhadap personel di parit dan struktur yang diperkuat. Kit IM dan I dilaporkan kompatibel dengan semua jenis amunisi 122 mm yang digunakan Ukraina dengan Greds mereka. Itu berarti semua roket ini sekarang menjadi jauh lebih akurat. Kit ini juga kompatibel dengan tabung peluncur tunggal dan memiliki karakteristik lain yang mungkin terbukti menentukan dalam jangka panjang. Mereka sepenuhnya bebas dari ITAR. ITAR, singkatan dari International Traffic in Arms Regulations, adalah seperangkat peraturan pemerintah Amerika Serikat yang mengatur ekspor, impor, dan transfer sementara barang, layanan, serta data teknis yang berkaitan dengan pertahanan Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat dan memajukan kebijakan luar negeri dengan mencegah teknologi militer sensitif jatuh ke tangan musuh.
Barang yang diatur oleh ITAR biasanya disertai perjanjian pengguna akhir ketat yang membatasi di mana dan bagaimana senjata itu dapat digunakan. Barang-barang tersebut juga bisa terkena penundaan lisensi atau embargo. Keuntungan utama sistem bebas ITAR adalah tidak perlu persetujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk penggunaan, modifikasi, atau transfer peralatan. AS tidak dapat memveto penempatan atau ekspor ulang sistem bebas ITAR ke pihak ketiga, misalnya mengirimkannya ke Ukraina. Jadi produksi dan pemeliharaan dapat terus berjalan bahkan jika prioritas politik Amerika berubah. Ukraina sudah beberapa kali terkena dampak perubahan prioritas Amerika selama perang ini. Fakta bahwa kit EM dan E bebas ITAR berarti mereka tidak akan terpengaruh oleh keinginan politik Amerika Serikat atau perubahan kebutuhan inventaris militer Amerika Serikat. Mereka mengubah senjata tua yang tidak akurat menjadi roket berpemandu presisi seperti HIMARS, dan itu memberinya kesempatan hidup baru. Sampai sekarang, Grad Ukraina dan sistem MLRS era Soviet yang telah dimodifikasi memainkan peran yang berbeda dibandingkan dengan sistem HIMARS dan M270 MLRS buatan Amerika Serikat. Di satu sisi, BM-21 Grad terutama berperan sebagai andalan artileri jarak pendek dengan volume tembakan tinggi bagi Ukraina. Di sisi lain, HIMARS dan M270 MLRS buatan Barat yang dipasok ke Ukraina lebih banyak digunakan untuk peran serangan presisi dan serangan jarak jauh. Itu karena meskipun Grad menawarkan daya tembak saturasi yang unggul untuk parit-parit garis depan, ia kekurangan jangkauan, akurasi, dan kemampuan bertahan dibandingkan sistem NATO sekelasnya sampai saat ini. Dibandingkan dengan BM-21 yang menembakkan salvo 40 roket 122 mm tanpa kendali, M142 HIMARS dan M270 MLRS masing-masing menembakkan 6 dan 12 roket GMLRS 227 mm berpemandu secara berurutan. Sistem-sistem barat menggunakan sistem pemandu GPS dan INS untuk mencapai probabilitas kesalahan melingkar dalam kisaran 16 hingga 33 kaki. Akurasi tinggi memungkinkan mereka menghancurkan target bernilai tinggi seperti pos komando dan gudang amunisi hanya dengan satu roket, bukan tembakan bertubi-tubi. M142 HIMARS dan M270 MLRS juga memiliki keunggulan signifikan dibandingkan rudal Grad standar dalam hal jangkauan. Dibandingkan dengan jangkauan rudal Grad yang hanya 12,4 hingga 28 mil, sistem HIMARS dan M270 standar yang menembakkan roket GMLRS mencapai 50 hingga 56 mil. Ketika dilengkapi dengan rudal taktis ATACMS kaliber 610 mm, mereka dapat menyerang target hingga jarak 186 mil. Ini memungkinkan pasukan Ukraina menyerang logistik dan pusat komando Rusia di belakang garis depan, kemampuan yang tidak dimiliki Grad. Perangkat panduan baru dari Spanyol ini memang tidak memperpanjang jangkauan roket BM-21, tetapi membuatnya beberapa orde magnitudo lebih akurat. Artinya, kini serangan presisi tinggi ke garis depan bisa dilakukan, yang sebelumnya hanya mungkin dengan drone bermuatan hulu ledak kecil dan kurang efektif melawan posisi yang diperkuat. Hal itu sangat penting bagi Ukraina karena dua alasan utama. Yang pertama adalah tidak seperti roket GMLRS atau ATACMS. Ukraina tidak bergantung pada Amerika Serikat atau mitra lainnya untuk pasokan roket Grad. Ukraina mewarisi persediaan besar ketika merdeka dari Uni Soviet dan terus memproduksinya di dalam negeri. Pabrik perbaikan Shepativka di kota Shepativka, Oblast Khmelnytsky di Ukraina Barat, yang merupakan bagian dari perusahaan pertahanan negara Ukroboronprom, telah lama menjadi pusat utama produksi roket 122 mm. Namun dengan sebagian besar produksi pertahanan Ukraina sekarang dilakukan di lokasi rahasia, tidak jelas apakah pabrik tersebut masih menjadi produsen utama. Lokasi tersebut dilaporkan beberapa kali terkena serangan rudal Rusia pada tahun 2023 dan 2025. Selain itu, berkat penyebaran Grad yang luas selama bertahun-tahun, masih banyak amunisi yang beredar di luar sana jika sewaktu-waktu Ukraina perlu membeli lebih banyak. Sekitar 100.000 sistem Grad BM-21 diyakini telah diproduksi secara total dan telah digunakan oleh setidaknya 72 angkatan bersenjata di seluruh dunia serta hampir di setiap perang besar sejak tahun 1960-an. Ukraina bahkan diketahui pernah membeli rudal BM-2 BM-21 dari Amerika Serikat pada tahun 2022. Bosan dengan cerita dan sudut pandang yang sama di setiap saluran YouTube? Berlangganan The Military Show untuk perspektif segar. Kami menggali lebih dalam dari sekedar berita utama untuk menghadirkan berita militer terpenting dan alasan mengapa itu penting. Jadi, berlanggananlah dan aktifkan notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu.
Sekarang, seperti banyak sistem era Soviet lainnya yang diwarisi, Ukraina tidak hanya diam saja menggunakan persediaan BM-21 Soviet yang sudah menua yang mereka warisi. Ketika Rusia menginvasi pada Februari 2022, Ukraina memiliki sekitar 260 sistem BM-21 Grad, dengan beberapa sumber memperkirakan jumlah persediaan mencapai 600 unit. Pada tahun 2024, jumlah sistem yang tersisa yang masih digunakan Ukraina telah berkurang menjadi sekitar 100, dengan setidaknya 54 varian yang secara visual dikonfirmasi telah hilang dalam pertempuran hingga Desember 2024. Namun, hanya sedikit sistem asli Soviet yang tersisa, karena Ukraina telah aktif meningkatkan dan memodernisasi mereka agar sesuai dengan medan perang saat ini. Sebagian besar upaya modernisasinya difokuskan pada pemasangan peluncur ke sasis truk yang lebih modern. Peluncurnya bekerja andal dan tampaknya tidak butuh banyak perhatian. Peluncur ini berupa pot yang dapat digunakan kembali, berisi 40 tabung dalam formasi 4x10 dan dapat dinaikkan hidrolik dari 0 sampai 55 derajat. Untuk penembakan, pot ini dinaikkan, lalu saat transit diputar ke depan di atas kabin untuk meminimalkan siluet dan memudahkan pengangkutan. Dua dongkrak hidrolik belakang diperpanjang untuk menopang kendaraan dari gaya mundur dan menambah stabilitas saat peluncuran, terutama di luar jalan raya. Pot dapat diisi ulang secara manual atau dengan alat tambahan dari truk amunisi terpisah. Proses ini biasanya memakan waktu 5 hingga 10 menit bagi kru terlatih. Desain ini menonjolkan pemasangan dan pembongkaran cepat, fitur yang penting bagi peran sistem ini dalam dukungan tembakan massal berintensitas tinggi. Namun sasis tempat peluncur tersebut awalnya dipasang, sekarang sudah jauh melewati masa pakainya. Tentu saja, seperti yang ditunjukkan oleh popularitas sistem ini yang bertahan lama, sasis truk Ural 375D 6x6 asli memang tangguh dan sesuai dengan fungsinya. Penggerak semua roda dan ground clearance tinggi sangat dibutuhkan untuk melewati jalan rusak dan off-road di pedesaan Ukraina Timur. Namun mesin Ural 375D yang hanya memiliki tenaga 180 tenaga kuda membuat kecepatannya terbatas sekitar 75 km per jam di jalan raya, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap ancaman dari udara. Itu menjadi masalah khusus di era drone, karena kabin depan untuk pengemudi dan kru tidak dilapisi baja, menekankan prioritas Grad pada kesederhanaan dan penyebaran cepat dibandingkan operasi yang terlindungi. Namun bagi Ukraina, ada masalah yang lebih besar lagi dengan Ural 375D sasis dan suku cadangnya dibuat di Rusia. Mengandalkan pasokan dari musuhnya, jelas sama sekali tidak memungkinkan. Jadi sejak awal tahun 2000-an, Ukraina secara aktif memasang peluncur Grad-nya ke sasis truk yang telah ditingkatkan. Secara khusus, buatan Ukraina seperti Kras 260 dan penerus modernnya seperti Kras 6322. Keuntungan menggunakan sasis buatan Ukraina jauh melampaui sekedar pengadaan suku cadang. Sasis ini juga jauh lebih bertenaga. KRAS 260 ditenagai oleh mesin diesel YEMS 238L 149L V8 yang menghasilkan 300 tenaga kuda, dibandingkan dengan 180 tenaga kuda yang dihasilkan oleh mesin bensin ZIL 375 7 liter V8 milik Ural 375D. Mesin diesel juga memberikan efisiensi bahan bakar yang jauh lebih baik, menggandakan jarak operasional truk menjadi sekitar 620 mil. Mesin Kras yang lebih bertenaga mempertahankan rasio tenaga terhadap bobot yang lebih unggul, meningkatkan akselerasi dan kemampuan menanjak saat truk penuh roket. Namun Kras 260 juga menggandakan kapasitas menjadi muatan 9 ton, memungkinkan penambahan peralatan modern yang lebih berat seperti kabin lapis baja, sistem pemuatan ulang otomatis, dan penyimpanan amunisi tambahan. Sasis Kras dirancang khusus agar lebih mudah terintegrasi dengan sistem kendali tembak digital modern, navigasi GPS, dan unit stabilisasi otomatis yang dapat mengurangi waktu persiapan hingga 4 kali lipat dan meningkatkan akurasi. Itulah sebabnya sejak awal tahun 2000-an, Ukraina secara aktif mengembangkan varian baru dari Grad yang berbasis pada sasis Kras. Ini termasuk BM-21K yang menggunakan sasis Kras 260 kabin ganda yang telah dimodifikasi dengan sistem kendali tembak yang ditingkatkan. Bastion 1 dan Bastion 2 juga merupakan modernisasi yang berbasis pada sasis Kras 260. Dengan Bastion 2 memiliki ruang penyimpanan untuk 40 rudal tambahan. Ada juga Verba, sebuah modernisasi yang berbasis pada sasis Kras 6322 kabin ganda yang telah dimodifikasi dengan sistem kendali tembak digital. Ukraina bahkan telah mengembangkan Mini Grad yang menggunakan bagian-bagian dari BM-21 Grad asli yang dipasang pada truk pick-up.
Mini-Gret menembakkan 3 roket berurutan, berbeda dengan 10, namun akurasinya lebih tinggi. Menurut analis militer Ukraina Alexander Musienko, ada 3 keuntungan dalam menggunakan Mini-Gret. Mobilitas ekstra mereka memungkinkan mereka bergerak dengan cepat. Unit yang memilikinya bisa menembak sasaran tanpa menunggu bantuan artileri lain, serta memberi daya tembak ekstra bagi infanteri bersenjata ringan. Namun inovasi Gret Ukraina tidak berhenti di situ. Pada Mei 2026, Brigade Artileri ke-50 memamerkan varian BM-21 yang telah dimodernisasi dengan perlindungan anti-drone terbaru. Fitur utama dari sistem Gret yang ditingkatkan adalah banyaknya lapisan baja tambahan. Rangkaian tabung peluncur telah dipasangi kisi-kisi yang terbuat dari jeruji padat yang memanjang ke arah tembakan, sebuah fitur umum pada sistem senjata jenis ini. Ada juga struktur jaring yang rumit di depan kabin kendaraan yang sangat mirip dengan desain serupa yang terlihat pada tank dan kendaraan lapis baja Ukraina. Struktur ini bisa dilipat ke atas atau bawah sesuai kebutuhan, sehingga memudahkan akses mesin untuk perawatan atau perbaikan. Saat dilipat ke atas, struktur ini kemungkinan besar memberi visibilitas jalan lebih baik. Peralatan peperangan elektronik berbentuk kubah telah dipasang di atas kabin, kebutuhan di medan perang modern yang dipenuhi drone. Pintu-pintunya juga telah dilengkapi dengan jeruji yang diperkuat, yang dirancang untuk meningkatkan peluang selamat kru dari drone kamikaze. Jadi, semua varian Gret Ukraina kini menjadi jauh lebih mampu bertahan hidup. Dan sekarang, berkat diperkenalkannya kit pemandu MNE, roket-roket mereka memiliki tingkat akurasi yang sebanding dengan HIMARS dan M270. Itu memberi Ukraina keunggulan baru di medan perang. Varian Gret mereka kini tak hanya untuk membombardir area dengan teror. Kini mereka mampu melancarkan 40 serangan presisi dalam hitungan detik dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan roket HIMARS yang mahal. Roket GMLRS harganya sekitar $150.000 Amerika hingga $200.000 Amerika per buah dan bergantung pada rantai pasokan dari barat sehingga menjadi sumber daya langka yang hanya digunakan untuk target prioritas tinggi. Rudal ATACMS harganya antara 1 juta hingga 1,7 juta dolar per unit tergantung variannya. Sebagai perbandingan, roket BM-21 standar tanpa pemandu harganya sekitar 1.000 hingga 10.000 dolar tergantung pada pabrikan, usia, dan jenis misilnya. Memang benar, untuk memastikan mengenai target tertentu secara langsung, Anda mungkin hanya perlu menembakkan satu rudal GMLRS atau ATCMS. Sedangkan satu salvo penuh 40 roket BM-21 tanpa pemandu kemungkinan diperlukan untuk mencapai efek yang sama. Itu secara signifikan mengurangi perbedaan biaya. Namun dengan diperkenalkannya kit EM dan E, biaya untuk roket presisi berpemandu menjadi sangat murah bagi Ukraina. Itu kemungkinan hanya manfaat besar pertama dari kemitraan baru yang menarik bagi militer Ukraina, karena kolaborasi dengan MNE tidak berhenti pada kit pemandu saja. Pada Mei 2025, Ukroboronprom menandatangani nota kesepahaman dengan MNE untuk bersama-sama mengembangkan senjata dan memproduksi modul Spanyol secara lokal di dalam Ukraina. Secara terpisah, produsen UAV Ukraina Skleiten menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan tersebut pada Maret 2026. Apa arti sebenarnya dari perjanjian-perjanjian ini dalam prakteknya belum sepenuhnya jelas. Namun sekilas melihat sistem lain yang sedang dikembangkan oleh MNE pasti menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan bagi para pemimpin Rusia. Produk andalan perusahaan ini adalah turret kendali jarak jauh Guardian 30 dan kabarnya sudah digunakan di Ukraina. Ini adalah stasiun senjata yang dikendalikan dari jarak jauh, dilengkapi dengan meriam otomatis 30 mm, biasanya MK44 Bushmaster 2, dan senapan mesin 7,62 mm koaksial. Ini dirancang untuk diintegrasikan ke kendaraan lapis baja seperti BTR-34 milik Ukraina atau sasis Crash untuk memberikan perlindungan kru yang lebih baik. MNE juga memproduksi Guardian 2.0 RWS, stasiun senjata kendali jarak jauh yang lebih ringan yang mampu dipasangi senapan mesin sedang 7,62 atau 12,7 mm atau peluncur granat otomatis 40 mm. Perangkat ini memiliki kamera siang malam canggih dan pengukur jarak laser untuk tembakan presisi. Di suatu tempat di atas Swedia, sebuah jet tempur sedang menjalankan misi tempur tanpa pilot. Pada Mei 2025, sebuah sistem AI bernama Senator mengambil alih kendali Saab Gripen E dan menerbangkan 3 misi tempur di luar jangkauan visual, memilih bagaimana bermanuver, kapan masuk ke pertempuran, dan bagaimana memenangkan simulasi pertempuran udara melawan lawan sungguhan. Meskipun ini akan menjadikan Angkatan Udara Swedia salah satu yang terkuat dan tercanggih di dunia, itu hanya sebagian alasan pentingnya perkembangan ini.
Lebih penting lagi, inilah pesawat yang kini disepakati Ukraina untuk dibeli, dan ini adalah hasil tercanggih dari kemitraan ini. Dan pesawat ini memiliki potensi untuk menghentikan laju Rusia sepenuhnya. Jadi mari kita mulai dengan pesawatnya sendiri, karena setelah kita memahami apa sebenarnya Gripen E itu, kita akan mengerti mengapa Moskow punya alasan kuat untuk khawatir. Gripen E dibangun dengan mesin General Electric F414 yang memungkinkannya mencapai kecepatan sedikit di atas Mach 2 sekitar 2100 km per jam. Pesawat ini memiliki 10 hardpoint, muatan bahan bakar internal sekitar 3,75 ton, dan dapat lepas landas serta mendarat di jalan raya umum hanya dengan kru pit berjumlah 6 orang. Namun angka-angka mentah bukan sorotan utama. Sorotan utamanya adalah apa yang ada di dalam Gripen E. Inti pesawat jet ini dilengkapi Leonardo ES-5 Raven, radar larik pindai elektronik aktif, dan dipasang pada plat swash yang bisa diposisikan ulang, memungkinkan antena bergerak fisik untuk melihat lebih jauh ke samping dibanding arai tetap. Dipasang di sampingnya adalah Skyward G, sebuah sistem pencarian dan pelacakan inframerah yang memungkinkan jet ini berburu tanpa harus menyalakan radar, tetap diam saat membangun gambaran situasi udara. Dan membungkus seluruh badan pesawat adalah Aresys Electronic Warfare Suite, rangkaian penerima digital, jammer, dan pengendali umpan yang memberikan pilot gambaran 360 derajat tentang siapa saja yang mengawasi mereka dan cara untuk membutakan siapapun yang melakukannya. Saab membangun jet ini dari awal agar tetap bisa bertarung ketika radarnya terganggu, tautan datanya terputus-putus, dan GPS-nya dipalsukan. Dengan kata lain, mereka membangunnya tepat untuk neraka elektromagnetik yang diciptakan Rusia di Ukraina Timur. Ada satu hal lagi tentang jet ini yang tampaknya memang dirancang khusus untuk Ukraina, tertanam sejak Perang Dingin. Para perencana Swedia selalu berasumsi bahwa jika perang terjadi, hal pertama yang akan dilakukan serangan Soviet adalah membuat lubang besar di pangkalan udara utama mereka. Jadi, mereka menolak untuk bergantung pada pangkalan tersebut. Mereka menciptakan doktrin BAS 90 dengan menyebar pesawat tempur ke jalan raya, mempersenjatai ulang dan mengisi bahan bakar dengan kru kecil dari wajib militer, lalu mengirim kembali ke pertempuran dari lokasi yang sulit dipetakan musuh. Dan doktrin itu membimbing mereka dalam mengembangkan seluruh lini Gripen, baik model lama C dan D maupun model baru E. Pesawat ini cocok untuk lingkungan tersebut karena perawatan dan biaya operasional rendah, waktu penyiapan ulang yang singkat, serta tidak butuh landasan pacu 2 mil yang sempurna. Selama puluhan tahun, doktrin itu tampak sebagai warisan netralitas Swedia. Namun Rusia bertahun-tahun berupaya menghancurkan pangkalan udara Ukraina dari udara. Tiba-tiba, jet yang dibuat untuk beroperasi di jalan tanpa pangkalan tetap tampak seperti ramalan, bukan sekadar peninggalan. Inilah sebabnya mengapa F-16 atau Mirage yang memang pesawat tempur hebat dengan keunggulannya masing-masing, kesulitan memberikan dampak yang menentukan di Ukraina. Namun Gripen E yang memang dirancang untuk itu berpeluang bersinar dengan 16 unit dipastikan masuk dalam kesepakatan pembelian pada pertengahan 2026. Namun, ada kesepakatan yang lebih besar lagi yang bisa mencakup hingga 150 pesawat dalam dekade mendatang. Sehingga bukan sekedar donasi sementara, melainkan menjadi bagian penuh dari Angkatan Udara Ukraina. Sekarang, di luar kapasitas operasional, mari kita bahas persenjataan yang membuatnya mematikan. Gripen E dapat membawa hingga 7 rudal MBDA Meteor, dan Meteor bukanlah rudal udara ke udara biasa. Sebagian besar rudal adalah roket. Mereka menyalakan mesin, menyala kuat selama beberapa detik, lalu meluncur menuju target, kehilangan energi sepanjang perjalanan. Meteor justru menggunakan throttle ramjet, sebuah mesin yang terus menyala dan terus mendorong hingga mengenai sasaran. Rudal ini melaju di atas Mach 4. Angka resmi dari MBDA menyebutkan jangkauannya lebih dari 200 km, meskipun itu adalah batas optimis. Bagian yang membuat roket bekerja adalah yang menjaga mesin tetap menyala, menciptakan apa yang disebut produsen sebagai zona tanpa peluang lolos. Jauh lebih besar dari rudal AMRAAM saat ini, sekitar 3 kali lebih panjang saat ditembakkan dari depan dan hingga 6 kali lebih besar saat mengejar dari belakang. Itulah volume langit di mana pilot musuh tak bisa menghindari rudal itu, sekeras apapun mereka berbelok. Gabungkan rudal, radar yang disebutkan, dan jetnya, Anda mendapatkan kombinasi yang mampu menantang kekuatan udara Rusia di Ukraina. Inilah daya tarik utamanya. Sebuah Gripen tunggal dengan persenjataan yang tepat bisa memaksa pesawat tempur Rusia mundur bahkan sebelum pilot Rusia itu berada dalam jangkauan untuk menembak. Dan Meteor melakukan sesuatu yang lebih halus daripada sekedar terbang jauh. Rudal ini memiliki data link 2 arah.
memungkinkan rudal dan pesawat peluncur tetap berkomunikasi saat terbang. Jet ini bisa memperbarui posisi target usai peluncuran, mengarahkan rudal dengan sensor berbeda, atau menembak target yang sama sekali tak pernah dideteksi radar sendiri. Artinya, Gripen bisa menembakkan meteor ke target yang dikunci pesawat lain atau radar darat, sementara dirinya tetap diam dan tak terlihat karena tidak menyalakan radar sendiri, sehingga posisinya tidak diketahui. Rudal itu bukan sekedar rudal, tapi hanya satu simpul dalam jaringan. Tentu, satu pesawat canggih dengan rudal modern tak akan menghentikan invasi. Perang tak dimenangkan hanya oleh mesin paling mengesankan. Kemenangan perang ditentukan oleh jaringan yang menghubungkan semua mesin, bukan hal yang mudah difoto. Dan Swedia sebenarnya telah melakukan hal itu di Ukraina, paket demi paket, selama lebih dari 4 tahun. Gripen hanyalah ujung tombaknya. Jadi mari kita mundur dan melihat keseluruhannya, karena cerita sebenarnya di sini bukanlah jet tempur, melainkan seluruh ekosistem industri pertahanan. Swedia telah merancang militernya selama puluhan tahun, dengan asumsi bahwa suatu saat mereka mungkin harus menghadapi musuh dengan jumlah tentara, tank, dan pesawat jauh lebih banyak daripada yang mereka miliki. Sebuah negara kecil yang berhadapan dengan tetangga raksasa. Jika skenario itu terdengar familiar, itulah intinya. Swedia tidak menanggapi kekurangan jumlah dengan menyamai kekuatan senjata lawan. Caranya adalah dengan melihat lebih dulu, mengambil keputusan lebih cepat dan menghubungkan semuanya dengan sangat erat sehingga pasukan yang lebih kecil bisa menyerang tepat di titik yang menyakitkan lalu menghilang sebelum serangan balasan datang. Filosofi itu sekarang diberikan sedikit demi sedikit kepada Ukraina. Mulailah dari unsur pengintaiannya, karena segalanya bergantung pada itu. Pada Mei 2024, Swedia mengumumkan paket bantuan terbesarnya selama perang, senilai sekitar 13 miliar krona Swedia. Dan di pusatnya terdapat 2 pesawat yang disebut ASC-890. Jika dilihat, pesawat ini tampak biasa saja, sebuah Saab 340 turboprop yang telah dimodifikasi, jenis pesawat penumpang regional kecil yang dulu mengangkut pebisnis antar bandara di daerah. Namun Saab memosongkan bagian dalamnya dan memasangnya pada ARI, sebuah array ISR yang menghadap ke samping dengan sudut 120 derajat di setiap sisi badan pesawat. Saat di udara, radar itu dapat mendeteksi target seukuran pesawat tempur pada jarak antara 300 hingga 400 km dan dapat melacak hingga 1000 objek di udara serta 500 objek di permukaan secara bersamaan. Namun angka yang benar-benar penting di sini adalah sudutnya. Radar yang berada di tanah terhalang oleh lengkungan bumi dan setiap bukit serta deretan pohon di depannya. Rudal jelajah Rusia atau drone Shahid terbang rendah bisa bersembunyi di balik gangguan permukaan hingga nyaris tepat di atas targetnya. ASC-890 terbang di atas semua itu dan melihat ke bawah. Kemampuan melihat ke bawah itulah alasan utama pesawat ini AGA. Melawan musuh yang menembakkan lebih dari 100.000 drone dan ribuan rudal ke kota serta pembangkit listrik Ukraina, pesawat yang bisa mendeteksi sasaran yang terbang rendah sejak dini bukanlah kemewahan. Itulah beda antara kota yang mendapat peringatan 10 menit dan kota yang hanya 90 detik. Pesawat itu pertama kali terlihat terbang di atas Ukraina pada Maret 2026 dan menurut keterangan Ukraina, pesawat itu sudah memberikan data penargetan ke jaringan pertahanan udara. Dalam satu insiden yang ramai diberitakan, pesawat itu disebut membantu F-16 menembak jatuh Su-35 Rusia. Lalu ada sensor di darat dan disinilah keluarga radar Swedia menunjukkan kemampuannya. Radar Giraffe kurang mendapat perhatian dibanding baterai Patriot, padahal itu sebuah kesalahan. Swedia telah memasuk Ukraina dengan beberapa varian dari lini Giraffe, dan menurut Kementerian Pertahanan Ukraina sendiri, sistem-sistem ini dapat mendeteksi target udara hingga sekitar 100 km dan hingga ketinggian 20 km tergantung pada modelnya. Perlu dicatat, angka-angka ini berasal dari pemerintah Ukraina, pihak berkepentingan, jadi anggap saja sebagai klaim operator, bukan hasil pengukuran independen. Namun desainnya sendiri sangat penting. Giraffe dinamai demikian karena memiliki tiang lipat yang mengangkat antena ke atas melewati garis pepohonan. Seperti seekor jerapah, alat ini dapat melihat target yang rendah, lambat, dan kecil yang bersembunyi di medan, seperti rudal jelajah dan drone. Alat ini memperbarui gambarnya setiap detik. Alat ini dapat dipasang kurang dari 10 menit dan dibongkar kurang dari 5 menit, memungkinkan pengintaian, berbagi informasi, lalu berpindah sebelum drone kontra baterai Rusia menemukannya. Yang terpenting, alat ini tetap berfungsi di tengah gangguan elektronik berat. Poin terakhir itu sangat penting, karena lingkungan peperangan elektronik Rusia adalah tempat di mana radar yang lebih murah menjadi buta. Jadi, Swedia telah menyediakan kemampuan pengintaian bagi militer Ukraina, tapi mereka juga membutuhkan daya hantam.
Sekarang, sebelum kita sampai ke sana, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan berita harian terbaru tentang perang dan semua peristiwa besar. Kembali pada senjata yang digunakan Swedia untuk mengubah arah perang di Ukraina agar menguntungkan pihaknya. Senjata pertama yang mereka serahkan adalah Archer, mungkin hal paling mengesankan dan menghancurkan di paket ini. Archer adalah howitzer Swagrak kaliber 155 mm dengan laras kaliber 52 dipasang pada sasis artikulasi 6x6 yang dibuat dari truk Volvo dan seluruh senjatanya otomatis. Jika howitzer tarik Soviet lama membutuhkan kru 10 atau 12 orang yang bekerja keras, Archer hanya membutuhkan 3 orang dan mereka tidak pernah harus keluar dari kabin lapis baja. Setelah menerima misi penembakan, kendaraan bisa berhenti, mengarahkan meriam, dan menembak peluru pertama dalam kurang dari 30 detik. Kendaraan ini bisa menembakkan 8-9 peluru per menit, 3 peluru pertama ditembakkan dalam 15 detik, lalu kendaraan mulai bergerak. Kecepatan itu berdampak langsung pada kelangsungan hidup dan operasi tempur yang lebih baik. Di medan perang ini, Rusia memburu artileri dengan radar kontra baterai dan drone, dan aturannya sangat sederhana. Semakin lama meriammu diam di tempat, semakin cepat ia hancur. Archer memakai taktik shoot and scoot yang kini dikenal luas, menembakkan satu salvo lalu pergi sebelum musuh tahu asal tembakan. Tapi jangkauan juga sangat penting. Archer dapat menjangkau sekitar 40 km dengan peluru standar dan hingga 60 km dengan peluru Excalibur berpemandu presisi. Penembak yang bertahun-tahun menggunakan D-20 Soviet howitzer era Soviet menyebut Archer sebagai artileri penembak jitu. Satu tembakan cukup untuk menghancurkan satu target. Brigade menghancurkan meriam Swagrak Rusia dikonfirmasi rekaman drone. Swedia menyumbangkan beberapa unit pertama di awal perang, dan pada tahun 2025 mereka memberi wewenang kepada badan pengadaannya untuk membeli 18 unit lagi khusus untuk Ukraina dengan pengiriman hingga tahun 2026. Kendaraan kedua adalah CV-90 dan para tentara yang menumpanginya telah memberinya julukan yang mengatakan segalanya, Sea Monster. Swedia awalnya mengirimkan 50 unit varian meriam 40 mm dan setiap unit membawa 3 awak ditambah 1 regu infanteri di belakang lapisan baja yang pada versi yang disumbangkan secara khusus ditingkatkan untuk perlindungan terhadap ranjau, tembakan kaliber kecil dan granat. Di jalan raya, kendaraan ini bisa melaju sekitar 70 km per jam. Tapi alasan para awak menyukainya adalah karena kendaraan ini mampu bertahan. Brigade Mekanis ke-21 Ukraina telah merilis video yang menunjukkan CV-90 mampu menahan beberapa serangan drone FPV dan tetap berjalan, menarik tembakan menjauh dari infanteri yang keluar dari belakang. Unit Ukraina memanfaatkan kendaraan ini melebihi desain awalnya, bahkan sebagai artileri improvisasi. Dengan selisih besar, ini salah satu kendaraan tempur infanteri terbaik di Eropa. Dan Ukraina telah sepakat dengan Swedia untuk membangunnya di Ukraina. Dan kemudian ada segala sesuatu di bawah sistem utama, yaitu perlengkapan biasa yang sebenarnya menjadi penopang utama sebuah angkatan darat. Melalui lebih dari 28 paket, Swedia telah mengirimkan tank STRV-122, yaitu versi Leopard 2 yang telah diperkuat lapis bajanya buatan Swedia sendiri. Swedia telah mengirim lebih dari 200 pengangkut personel lapis baja berantai rudal pertahanan udara RBS-70 untuk menghadapi drone dan helikopter, serta senjata Carl Gustaf. Ribuan senapan dan senjata anti-tank, kapal serbu cepat Combat Boat 90 untuk sungai dan pesisir, rudal tow, amunisi, truk, serta suku cadang dan pelatihan yang menjaga semua itu tetap beroperasi. Menurut catatan resmi Swedia sendiri, total nilai dukungan militernya kepada Ukraina telah mencapai sekitar 128 miliar krona Swedia pada awal 2026, dengan kerangka kerja senilai 80 miliar lagi yang sudah ditetapkan untuk tahun 2026 dan 2027. Ini bukan amal kecil-kecilan, melainkan negara kecil yang mengerahkan porsi signifikan dari basis industri pertahanannya untuk membantu kelangsungan negara lain. Sekarang akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan utama yang sebenarnya diajukan oleh judul video ini. Bagaimana ini benar-benar bisa menghentikan Rusia? Bukan jet, howitzer, atau mesin lain yang dipamerkan. Tapi yang penting adalah hasil saat semuanya terhubung. Itulah yang paling dipahami Swedia dibanding hampir semua orang, dan itu jadi dasar doktrin pertahanan mereka. ASC-890 sedang berputar tinggi di atas Ukraina Tengah, mengamati ke bawah dan mendeteksi sekelompok pesawat Rusia yang bersiap untuk meluncurkan bom meluncur. Data dikirim melalui data link. Radar Giraffe di garis depan mengonfirmasi dan memperjelas situasi.
Sebuah Gripen E yang berada di landasan tersebar jauh dari pangkalan udara yang bisa menjadi target, menerima sinyal, lepas landas, dan menembakkan rudal meteor dari jarak yang tak bisa dibalas efektif oleh pilot Rusia, memaksanya berbalik dan kabur sebelum sempat melepaskan bomnya. Jaringan yang sama memberitahu kru Archer lokasi baterai Rusia yang menembak. Lalu Archer menembakkan peluru presisi ke sana dan segera bergerak sebelum asapnya hilang. Itulah logikanya dan layak dipikirkan karena memang elegan. Keunggulan Rusia dalam perang ini ada pada jumlah, lebih banyak senjata, pesawat, dan personel. Ukraina dan Swedia bukan untuk menandingi jumlah itu, melainkan menyerang akar masalah, bukan gejala. Menembak jatuh bom luncur satu persatu hanya melelahkan dan pasti kalah. Kamu memaksa pesawat kembali sehingga bom tidak dijatuhkan. Kamu tidak hanya menahan serangan artileri, melainkan mendeteksi meriam itu begitu tembakan dilepaskan, lalu menghancurkannya. Setiap lapisan sistem ini dirancang agar pasukan kecil dan cerdas dapat mengambil keputusan dan menyerang lebih cepat daripada pasukan yang lebih besar, dan lamban itu bisa bereaksi. Itulah cara Swedia selalu merencanakan untuk bertahan dari tetangganya yang jauh lebih besar, dan sekarang Ukraina telah mewarisi cetak birunya. Dan ada keuntungan kedua yang tersembunyi di dalam kemitraan ini, dan hal itu lebih mengarah ke masa depan daripada masa kini. Hubungan ini berjalan dua arah. Ukraina bukan hanya penerima. Setiap hari kru Ukraina menembakkan sistem buatan Swedia ini dalam perang paling intens dan paling syarat teknologi di abad ini. Mereka menghadapi peperangan elektronik, serangan drone, dan musuh yang terus beradaptasi. Hal ini menciptakan sesuatu yang tak bisa didapat dari uji coba di Swedia. Data tempur nyata tentang bagaimana setiap mesin ini benar-benar berperilaku ketika seseorang benar-benar berusaha menghancurkannya. Swedia mendapatkan umpan balik itu, jadi Saab bisa menemukan kekurangannya dan memperbaikinya lebih cepat daripada program di masa damai manapun. Kemitraan ini memberi Swedia semua pengujian yang mereka perlukan melawan musuh yang mereka perkirakan. Ini dapat mempercepat pengembangan seperti yang terjadi di Ukraina, prototip selesai dalam beberapa bulan, bukan tahun. Semua ini tetap bergantung pada Ukraina berhasil membuat produksinya berjalan, dan bahkan saat itu pun perjuangannya tetap berat. Kesepakatan Gripen E sangat besar. Surat pernyataan minat untuk hingga 150 jet yang akan menjadi ekspor Gripen terbesar dalam sejarah dan salah satu kesepakatan senjata terbesar yang pernah dilihat Eropa. Namun pesawat-pesawat ini tidak akan datang besok, melainkan baru akan mulai dikirim sekitar tahun 2030 dan berlanjut sepanjang dekade tersebut. Model C dan D yang lebih tua, yang mungkin bisa datang lebih cepat, adalah pesawat bekas yang sudah menua, jumlahnya terbatas karena kelelahan rangka pesawat, dan mereka tidak memiliki sistem-sistem canggih yang membuat Gripen E begitu berbahaya. Dan Rusia tidak akan tinggal diam. Rusia beradaptasi, melakukan pengacauan, membangun, dan memburu setiap sistem bernilai tinggi di daftar ini, terutama pesawat peringatan dini. Selama lebih dari 4 tahun terakhir, kita telah melihat Rusia melakukan sesuatu yang, selama sebagian besar waktu itu, Ukraina sama sekali tidak bisa menanggapinya. Taktik itu cukup sederhana, namun sangat menghancurkan. Sebuah Su-34 Rusia akan naik ke tempat yang aman di belakang garis depan, lalu melepaskan bom luncur besar, istilah mewah untuk bom tak berpemandu era Soviet yang dipasangi sayap lipat dan perangkat navigasi satelit. Bom itu akan meluncur sejauh 50 hingga 70 km ke posisi Ukraina, dengan harapan tetap berada di jalur menuju target yang diinginkan. Namun saat pembom itu menjalankan tugasnya, jet Rusia kedua, biasanya Su-35, berputar lebih tinggi dan lebih jauh di belakang, mengawasi langit, siap menghukum setiap pesawat tempur Ukraina yang mencoba mengganggu. Pembom menjatuhkan bom, pengawal berjaga. Pembagian tugas ini didukung oleh fakta bahwa Rusia memiliki keunggulan jumlah yang sangat besar dalam hal berapa banyak pesawat yang mereka kerahkan. Pada awal perang, perbandingannya adalah 10:1 untuk keunggulan Rusia. Sumber-sumber paling terpercaya menyebutkan bahwa Rusia memiliki antara 1.300 hingga 1.400 pesawat, sementara Ukraina hanya memiliki sekitar 120 pesawat tempur yang dapat digunakan. Dan hal ini memungkinkan Rusia membombardir wilayah garis depan Ukraina dengan ribuan bom berpemandu setiap bulannya. Tanggapan Ukraina terhadap hal itu untuk waktu yang lama terbatas pada penggunaan sistem pertahanan udara yang sudah ada serta bantuan dari Barat. Dalam kasus yang paling ekstrim, Ukraina pada akhirnya harus mengirimkan beberapa pesawat sumbalan seperti Mirage 2000 dan F-16 ke udara untuk menghancurkan sebanyak mungkin bom luncur atau setidaknya memberikan efek jera. Namun, pada pertengahan 2026, Ukraina mulai memiliki lebih banyak pilihan. Dan salah satu yang paling cerdik adalah mereka mengembalikan bola ke pihak Rusia dengan melakukan hal yang sama.
Ukraina meniru strategi yang digunakan untuk melemahkannya, mengikuti hampir setiap langkah, lalu mengarahkannya kembali ke lawan. Jadi mari kita bahas bagaimana taktik ini sebenarnya bekerja, mengapa Ukraina tidak benar-benar bisa menggunakannya sampai baru-baru ini, dan mengapa ini akan menjadi masalah yang jauh lebih besar bagi Moskow daripada yang sudah ada sekarang. Sekarang, mari kita jelaskan sedikit tentang taktik itu, karena deskripsinya berasal dari tempat yang tidak biasa. Laporan tersebut dipublikasikan pada akhir Juni 2026 dan kabarnya berasal dari saluran telegram Rusia yang dikenal dengan nama Komandan Berbicara atau Siaran Voivodar yang mungkin memiliki hubungan dekat dengan Angkatan Udara Rusia. Asal-usul penting karena blogger militer Rusia yang mendeskripsikan taktik Ukraina punya alasan untuk membingkai taktik itu secara bias dan buruk. Namun apa yang kita lihat di sini sejalan dengan analisis dan prediksi Barat, yang berarti bahwa hal ini punya lebih banyak tanda bahwa ini memang benar. Begini cara kerjanya. Pesawat tempur Ukraina beroperasi berpasangan. Satu jet terbang rendah dan cepat menuju target, membawa muatan bom luncur presisi yang bertujuan menghantam pasukan Rusia di atau dekat zona abu-abu. Saat mendekati titik pelepasan, jet itu menanjak tajam. Pendakian ini terjadi karena faktor fisika, karena bom luncur tidak memiliki mesin. Semakin tinggi dan cepat Anda melepaskannya, energi kinetiknya makin besar, sehingga bom terbang lebih jauh sebelum gravitasi menariknya jatuh. Jadi, pembom tetap terbang rendah agar tetap di bawah cakrawala radar, lalu menanjak tajam pada saat terakhir untuk melepaskan bomnya sejauh mungkin. Fisika di baliknya sama seperti yang digunakan Rusia sejauh ini. Namun, masalah dari manuver menanjak adalah Anda menjadi terekspos. Jet terbang rendah mengikuti kontur medan agar sulit terlihat dan ditembak. Saat pesawat naik untuk melepaskan bom, langsung terdeteksi radar Rusia dan pesawat tempur Rusia yang berpatroli bisa segera menyerang. Disinilah jet Ukraina kedua menjalankan perannya. Pesawat kedua, yang biasanya adalah F-16, berada di belakang pada jarak tertentu dan lebih tinggi, sambil menyiapkan rudal udara ke udara. Jika Su-35 atau Su-30 Rusia menyerang ke arah pembom, pesawat pengawal akan menembakkan rudalnya. Dalam kasus F-16 rudal itu adalah AIM-120 AMRAAM buatan Amerika. Sekarang AMRAAM itu mungkin tidak benar-benar menembak jatuh jet Rusia. Jarak tempur dalam perang ini sangat jauh. Jet tempur Rusia sangat cepat dan rudal yang ditembakkan biasanya untuk memaksa reaksi, bukan untuk menembak jatuh lawan. Namun memaksa reaksi adalah inti dari semuanya, dan itu seringkali sudah cukup. Pilot Rusia yang melihat rudal AMRAAM mengarah padanya harus membatalkan serangan dan bermanuver menghindar. Dalam hitungan detik, pembom Ukraina menjatuhkan muatan lalu kembali ke pangkalan. Sumber Rusia juga membahas pilot Ukraina. Kesadaran situasional menunjukkan saat pesawat tempur Rusia datang, pilot Ukraina langsung membatalkan misi dan kabur. Pilot Rusia yang menghindar mungkin sempat menembakkan rudal R-37 atau R-77 secara tergesa. Namun biasanya, pilot Ukraina sudah melaju menjauh dan memantau rudal tersebut terus-menerus. Jadi, taktik pengawalan pada tahap ini sebenarnya bukan tentang memenangkan pertempuran udara, tetapi tentang memberi kesempatan bagi pesawat pengebom untuk melepaskan muatan dengan aman dan keluar dari area dengan selamat. Untuk memahami mengapa Ukraina sangat butuh perlindungan, kita harus membahas satu senjata yang paling membentuk perang udara di Ukraina. Senjata itu adalah R-37M. Inilah alasan pilot Ukraina menghabiskan sebagian besar perang ini dengan terbang sangat rendah, hampir menyentuh pucuk pohon. R-37M adalah rudal udara ke udara jarak jauh buatan Rusia yang dibawa oleh pesawat pencegat MiG-31BM dan semakin sering digunakan oleh Su-35 dan Su-57. Tergantung pada sumber dan variannya, jangkauannya disebutkan antara 150 hingga 400 km. Dan rudal ini terbang dengan kecepatan sekitar 5 hingga 6 kali kecepatan suara. Angka-angka utama ini harus disikapi sangat hati-hati. Angka 300 sampai 400 km itu mengasumsikan peluncuran dari ketinggian tinggi oleh MiG-31 dengan radar sangat kuat. Namun, rudal di sini ditembakkan dari Su-35 yang memiliki radar lebih kecil, jadi jangkauan praktisnya jauh lebih pendek. Versi ekspor, yaitu RVVBD, dipromosikan dengan jangkauan hingga 200 km dan kemungkinan besar lebih sesuai dengan kemampuan sebenarnya dari rudal tersebut. Namun, batas konservatif jangkauan itu tetap jauh lebih panjang dari apapun yang bisa ditembakkan Ukraina selama sebagian besar perang. Royal United Services Institute yang berbasis di London melaporkan bahwa sejak Oktober 2022, Rusia menembakkan hingga 6 R-37M per hari ke Angkatan Udara Ukraina.
Para pilot Ukraina telah mengatakan kepada para wartawan bahwa rudal tersebut jarang benar-benar menembak jatuh targetnya. Tetapi itu hampir tidak menjadi inti permasalahannya. Tugas utamanya bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk mencegah Ukraina mengerahkan pesawat-pesawatnya sendiri. Bertahan di ketinggian tinggi saat menghadapi rudal udara ke udara jarak jauh bisa berakibat fatal, sehingga naik ke ketinggian saja bisa menjadi keputusan mematikan. Akibatnya, para pilot MiG-29 dan Su-27 Ukraina terpaksa turun ke ketinggian rendah agar bisa memanfaatkan medan dan gangguan dari permukaan tanah untuk bersembunyi dari radar dan pencari rudal Rusia. Di bawah, mereka lebih aman dari R-37M, tapi kini lebih rentan terhadap tembakan darat dan pembom luncur Rusia yang sedang mereka coba hentikan. Ukraina sudah mengalami korban akibat hal ini. Pada pertengahan Mei 2026, saluran telegram penerbangan Rusia mengklaim bahwa sebuah Su-35 telah menembak jatuh F-16 Ukraina di dekat Sumy menggunakan rudal jarak jauh seri R-37. Jika ini benar, ini akan menjadi pertama kalinya F-16 Ukraina jatuh dalam pertempuran udara ke udara, bukan karena tembakan dari darat atau kecelakaan. Itu saja sudah memberitahu Anda tentang potensi bahaya dari R-37M di tempat di mana hanya terdeteksi saja bisa membuat Anda terbunuh. Itulah ancaman yang coba diatasi oleh taktik pengawalan. Hal ini membawa kita kembali ke rudal-rudal yang dimiliki Ukraina dan ke perhitungan siapa yang bisa mengenai siapa dari jarak berapa jauh. F-16 adalah, pada pertengahan 2026, pesawat pengawal terbaik yang dimiliki Ukraina. Pesawat ini dilengkapi radar modern, perlengkapan peperangan elektronik yang mumpuni, dan AIM-120 yang merupakan bagian dari keluarga rudal yang serupa namun sangat berbeda. Varian yang lebih lama memiliki jangkauan sekitar 75 km, sementara versi terbaru yang dilaporkan dioperasikan Ukraina, AIM-120C8 milik Ukraina, memperpanjang jangkauan itu hingga sekitar 160 km. Itu adalah senjata yang sangat serius. Saluran Rusia juga mencatat, Ukraina tidak selalu punya F-16 yang siap pakai, jadi mereka berimprovisasi dan mencampur cocokkan. Sebuah Su-27 era Soviet terbang sebagai pelindung udara untuk MiG-29. Keduanya mengandalkan rudal R-27 lama atau bahkan Su-27 melindungi Su-27 lainnya. R-27 adalah senjata yang lebih tua dengan jarak tembak lebih pendek, menunjukkan Ukraina harus memaksimalkan persediaan mereka. Dan kita harus kembali ke statistik dari awal laporan ini. Meski taktik ini dijalankan, Rusia tetap unggul jumlah pembom dan pesawat tempur di zona abu-abu, serta menjatuhkan lebih banyak bom. Keseimbangan kekuatan udara belum tercapai di sini. Ukraina akhirnya menemukan cara memperebutkan wilayah udara yang sebelumnya terpaksa mereka serahkan sepenuhnya. Jadi taktik ini adalah solusi sementara, dan hal yang bisa mengubah solusi sementara ini menjadi sesuatu yang benar-benar menentukan adalah sebuah rudal yang akhirnya jangkauannya melampaui ancaman itu. Dan ternyata rudal seperti itu sedang dalam perjalanan. Rudal itu dibawa oleh Saab JAS-39 Gripen. Pada akhir Mei 2026, Swedia dan Ukraina mengumumkan paket jet tempur barat terbesar yang pernah didapatkan Ukraina, di mana Swedia akan menyumbangkan hingga 16 jet Gripen C dan D yang sedang beroperasi, dengan pengiriman pertama diperkirakan tiba pada awal 2027. Sementara Ukraina berniat membeli hingga 20 jet tempur Gripen E dan F rakitan baru yang dibiayai dengan 2,5 miliar euro atau sekitar 2,8 miliar dolar dari pinjaman Uni Eropa, dengan pengiriman diperkirakan mulai tahun 2030. Semua itu tercakup dalam Letter of Intent yang ditandatangani pada Oktober 2025 yang membuka kemungkinan armada antara 100 hingga 150 pesawat. Swedia telah secara tegas menyatakan bahwa paket tersebut juga mencakup persenjataan udara ke udara canggih seperti IRIS-T, AMRAAM, dan yang terpenting, Meteor. Meteor sangat penting untuk cerita yang kami sampaikan. Meteor menggunakan ramjet dengan dorongan yang dapat diatur yang terus menghasilkan dorongan, berbeda dengan motor roket yang cepat habis dan membuat misil meluncur tanpa tenaga. Itu memberinya zona tanpa peluang lolos yang lebih luas pada jarak jauh. Saab secara resmi menyebut jangkauannya lebih dari 100 km dan melaporkan bisa mencapai 200 km. Institut Internasional untuk Studi Strategis juga menyebut Meteor sebagai rudal udara ke udara paling canggih yang saat ini digunakan pada pesawat tempur barat. Inilah alasan taktik pengawalan dibalikan. Dari semua rudal Ukraina, hanya Meteor yang cukup jauh untuk mengancam Su-34 yang meluncurkan bom luncur dari jarak 60 hingga 100 km di belakang garis depan.
Amram di F-16 dan rudal Mika di Mirage 2000 Prancis milik Ukraina memang tidak memiliki jangkauan sejauh itu dalam kondisi nyata di garis depan. Biasanya, jika pengawal Ukraina menembakkan Amram, pesawat tempur Rusia akan ketakutan dan mundur. Jika rudal Meteor dipasang pada Gripen untuk perlindungan udara, pesawat ini bisa menjangkau dan menembak jatuh pembom Rusia yang meluncurkan bom luncur itu. Perlu dicatat, Meteor memang tidak sepenuhnya menyamai jangkauan terjauh dari R-37M, tetapi rudal ini melampaui R-27 lama, sedikit lebih unggul bahkan dari Amram terbaru, dan setara dengan R-77. Bagi Angkatan Udara yang telah 3 tahun berada di luar jangkauan, itu adalah perubahan besar. Dan Gripen juga sangat penting untuk situasi Ukraina karena alasan yang melampaui sekedar rudal. Pesawat ini dibuat saat Perang Dingin untuk bertahan dalam jenis perang yang dihadapi Ukraina. Pesawat ini bisa berpencar dari pangkalan utama dan beroperasi di jalan raya biasa, hanya dengan kru darat kecil dan persiapan singkat jika diasumsikan rudal Soviet menghancurkan landasan pada hari pertama. Pesawat ini juga langsung terhubung ke data link NATO dan membawa radar serta perlengkapan peperangan elektronik yang lebih modern yang tidak dimiliki oleh F-16 sumbangan lama. Tapi taktik seperti ini tidak hanya membutuhkan rudal saja, ada 3 bagian penting di sini. Rudal untuk melindungi pembom, jet untuk terbang, dan bom yang benar-benar akan dijatuhkan. Dan yang membuat musim panas 2026 begitu penting adalah karena semua unsur ini tampaknya mulai berdatangan secara bersamaan. Tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh, pastikan untuk menekan tombol subscribe jika Anda ingin tetap mendapatkan update dari acara militer ini. Kami mengunggah video harian tentang peristiwa penting dalam perang di Ukraina dan di luarnya. Kembali ke 3 faktor utama dalam misi pengawalan yang sukses. Pertama, kita punya bom. Selama sebagian besar perang, keunggulan bom luncur sepenuhnya ada di tangan Rusia. Pada awal tahun 2025, Rusia menjatuhkan sekitar 3.500 bom luncur setiap bulan, lebih dari 100 bom setiap hari di seluruh garis depan. Total bulanan mencapai rekor lebih dari 5.700 pada Januari 2026. Dan Rusia kemungkinan menjatuhkan sekitar 85.000 bom ini hanya pada tahun 2024 dan 2025, di mana mereka juga berencana memproduksi 120.000 bom tersebut pada tahun 2025. Perangkat itu sendiri harganya sangat murah, sekitar $20.000 per buah. Itulah sebabnya Rusia mampu menggunakannya dalam jumlah sebanyak itu. Ukraina tidak bisa menandingi jumlah itu karena industri militernya mayoritas berbasis drone. Namun, kini mereka tak lagi harus memulai dari nol. Ukraina telah menerima bom luncur dari Amerika, termasuk JDAM jarak jauh. Dan pada Mei 2026, Ukraina meluncurkan bom luncur pertama yang dikembangkan di dalam negeri dengan hulu ledak sekitar 250 kg untuk digunakan dalam pertempuran melalui Brave One Defense Tech Hub. Lebih banyak pembom Ukraina dengan bom buatan sendiri berarti lebih banyak misi yang butuh pengawalan. Sebab itu taktik berpasangan muncul pada 2026 bukan tahun lalu. Kedua, misilnya. Pesawat pengawal hanya seefektif senjata yang dibawanya dan sekutu Ukraina terus memasoknya. Pada pertengahan Juni 2026, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius mengumumkan Jerman akan menyerahkan misil udara ke udara dalam jumlah ratusan yang tidak diungkapkan dari persediaan mereka sendiri. Selain sistem pertahanan udara IRIS-T yang baru, kontribusi sebesar $400 juta untuk amunisi pertahanan udara bagi Ukraina, dan tambahan $200 juta untuk misil pencegat PAC-3 Patriot di bawah inisiatif pengadaan yang didukung NATO. Pistorius tidak menyebutkan jenis misilnya, tetapi kandidat yang paling jelas adalah AIM-9 dan AIM-120 yang saat ini melengkapi F-16 Ukraina atau IRIS-T dan Meteor yang nantinya akan melengkapi Gripen. Bagaimanapun juga, ini adalah amunisi yang benar-benar tidak bisa dipisahkan dari taktik pengawalan. Dikirimkan tepat saat Ukraina mulai menggunakannya secara serius. Ketiga, jet tempur. Belgia pun terlibat dengan komitmen yang ternyata lebih besar dari dugaan awal. Belgia telah merancang rencana untuk menyerahkan seluruh armada F-16-nya yang berjumlah 53 pesawat kepada Ukraina selambatnya pada tahun 2029, seiring mereka beralih ke F-35. Jadwalnya mencakup 7 jet pada tahun 2026, di mana 3 diantaranya akan terbang dan 4 lainnya akan dibongkar untuk suku cadang, lalu 5 lagi pada tahun 2027. 14 pada tahun 2028, dan 27 pada tahun 2029. Itu di luar F-16 yang sudah dijanjikan oleh Belanda yang telah berkomitmen sebanyak 24 unit, Denmark sebanyak 19 unit, dan Norwegia sebanyak 6 unit.
Kontribusi Belgia saja akan menjadikannya salah satu donor tunggal terbesar dari seluruh koalisi. Hanya saja ada satu kendala di sini. Belgia hanya akan mengirimkan pesawatnya jika mereka sudah menerima F-35 yang lebih baru. Sudah dipesan, tapi F-35 itu terlambat datang dan sebagian besar jetnya baru akan tiba di akhir dekade ini. 6 F-16 milik Norwegia dilaporkan belum semuanya tiba di Ukraina hingga April 2026, dengan beberapa masih dalam proses perbaikan di Belgia dan yang lainnya dikirim dalam bentuk terpisah. Pesawat tempur sumbangan biasanya sudah tua dan perlu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk diperiksa dan diperbaiki sebelum dipakai bertempur. Ukraina telah mengkonfirmasi kehilangan 3 F-16 dalam perang ini. Meskipun Ukraina mendapat pesawat tempur dari Barat, peningkatannya bertahap, bukan langsung besar-besaran. Dan meskipun taktik ini seharusnya bekerja dengan baik di zona abu-abu yang diperebutkan, Ukraina mungkin tidak perlu hanya berada di sana terlalu lama. Pada bulan Juni 2026, sebuah saluran telegram yang berafiliasi dengan militer Rusia mengklaim bahwa Ukraina telah menggunakan rudal baru yang dipasok Amerika, AGM-188 Rusty Dagger, untuk menyerang pabrik semikonduktor bernama Siburka di kota Voronezh, Rusia. Seperti klaim sumber Rusia lain, hal ini belum dikonfirmasi Kiev atau Washington. Namun senjatanya tetap patut diperhatikan. Rusty Dagger adalah hasil dari program Angkatan Udara Amerika Serikat yang disebut ERAM, yaitu Extended Range Attack Munition, yang diluncurkan pada awal tahun 2024. Tujuan utamanya adalah memberi Ukraina senjata serangan jarak jauh yang terjangkau dan bisa diproduksi massal, serta melakukannya lebih cepat dari jadwal pengadaan tradisional. Rudal ini adalah hibrida antara rudal jelajah dan bom berpemandu dengan ukuran yang sama seperti bom standar Mk-82 seberat 220 kg. Pada dasarnya, semua pesawat yang bisa membawa bom itu juga bisa membawa rudal ini. Bagian terpenting di sini adalah jangkauan yang dilaporkan, yang konon lebih dari 930 km jika menggunakan hulu ledak yang lebih kecil, seberat 45 kg. Batch produksi pertama sebanyak 840 rudal sebenarnya dijadwalkan untuk dikirim pada Oktober 2026, dengan Ukraina diizinkan membeli hingga 3.350 unit secara total. Jadi, debut pada Juni 2026 mengisyaratkan bahwa sejumlah rudal sudah sampai di Ukraina dan kemungkinan sedang diuji coba langsung pada target sebenarnya. Bentuk dan ukuran rudal juga sangat penting. Jika rudal ini cocok untuk pesawat manapun yang mampu menggunakan JDAM, satu skuadron yang terdiri dari 12 F-16 bisa meluncurkan hingga 144 rudal ini dalam satu kali misi. Ini adalah pemikiran platform fleksibel yang sama yang mendasari taktik pengawalan, hanya skalanya diperluas dari zona yang diperebutkan hingga jauh ke dalam wilayah Rusia. F-16 dan Gripen bisa dengan cepat menjadi pesawat serbaguna sebagai peluncur bom luncur, pengawal bersenjata rudal, dan peluncur rudal jelajah jarak jauh, tergantung pada kebutuhan saat itu. Ini bukan berarti Ukraina telah memenangkan perang udara. Rusia masih punya angkatan udara terbesar, persediaan bom terbanyak, dan rudal dengan jangkauan terjauh. Gripen masih butuh waktu lama untuk tiba dalam jumlah memadai. Kita mungkin baru menyaksikan momen penentu dalam perang Ukraina. Di tengah semua intrik Putin dan upayanya untuk memecah belah NATO, serta menghentikan Ukraina menerima apa yang mereka butuhkan untuk membela diri, NATO justru melakukan sesuatu yang besar. 3 keputusan besar sekaligus baru saja menempatkan Ukraina di ambang kemenangan. Putin sekarang menghadapi mimpi buruk terbesarnya. Dia ingin memecah belah, tapi justru telah menciptakan NATO yang lebih bersatu dan Ukraina yang lebih kuat. Semua itu terjadi saat setiap rencana dia untuk tahun 2026 perlahan-lahan hancur sia-sia. Pada tanggal 7 Juli, KTT NATO di Ankara dimulai. Banyak spekulasi muncul tentang keputusan NATO saat anggotanya bertemu untuk mengumumkan rencana baru memperkuat aliansi pertahanan dan memastikan Ukraina memiliki apa yang dibutuhkannya untuk terus menahan Rusia. Namun, KTT ini ternyata bukan hanya soal melawan Putin. Para anggota NATO mengambil 3 keputusan besar yang mengejutkan Kremlin. Tak ada yang merasakan dampak guncangan itu lebih dari Vladimir Putin, yang hanya bisa menyaksikan perang Ukraina yang kini telah berubah selamanya. Kita mulai dengan langkah terpenting yang diambil NATO. Berkomitmen memberi bantuan besar ke Ukraina. Berita terbesar dari Ankara adalah bahwa negara-negara Eropa anggota NATO dan Kanada telah sepakat untuk memberikan sekitar 80 miliar dolar dukungan militer kepada Ukraina pada tahun 2026. Langkah ini sudah dirumerkan selama berminggu-minggu menjelang KTT dan akhirnya diwujudkan NATO. Namun, mereka kemudian melangkah lebih jauh. NATO tidak hanya berjanji memberikan 80 miliar dolar untuk tahun 2026,
tetapi juga menyatakan akan mempertahankan tingkat bantuan militer yang sebanding pada tahun 2027. Yang berarti Ukraina telah keluar dari Ankara dengan janji bantuan militer selama 2 tahun yang jumlahnya mencapai 160 miliar dolar yang luar biasa. Dan semua ini berasal dari 31 anggota NATO, terutama dengan Amerika Serikat yang mengecualikan dirinya sendiri. Tapi ada catatan penting. Ini bukan semua uang baru. Kiev Post menunjukkan bahwa komitmen sebesar 160 miliar dolar itu terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar 103 miliar dolar yang telah disiapkan oleh Uni Eropa atau UE untuk mendukung Ukraina pada tahun 2026 dan 2027. Pendanaan tambahan masih diperlukan karena program saat ini belum mencakup semuanya. Hambatan utama sekarang adalah NATO harus menentukan kontribusi tiap anggotanya untuk bantuan besar ini. Ukraina sangat membutuhkan ini, mungkin lebih dari yang Anda kira. Banyak yang telah dibicarakan tentang berbagai masalah keuangan Rusia, yang semuanya disebabkan oleh perang gila Putin. Kami sudah membuat beberapa video tentang bagaimana Rusia berada di ambang krisis keuangan. Namun, Ukraina sendiri juga jauh dari posisi ekonomi yang baik. Itu seharusnya tidak mengejutkan. Lebih dari 4 tahun perang melemahkan negara manapun. BBC melaporkan pada Maret bahwa anggaran pemerintah Ukraina tahun 2026 sebesar 112 miliar dolar, dengan 60% dialokasikan untuk perang. Masalah utama Ukraina adalah anggaran menyisakan kekurangan 45 miliar dolar. Langkah NATO terbaru menutupi kekurangan itu, bahkan lebih, memungkinkan Ukraina lebih fokus pada rakyatnya dan membangun jaring pengaman jika perang berlanjut hingga 2028 dan seterusnya. Pada bulan yang sama, BBC merilis laporannya, Bloomberg menyebut Ukraina berisiko kehabisan dana akhir Juni, dengan potensi penarikan bantuan sebagai salah satu faktor risiko terbesar. Kini kita tahu dana Ukraina masih ada. Hak veto Hongaria atas pinjaman Uni Eropa hilang setelah Viktor Orban tersingkir dan Ukraina mendapat kelonggaran sementara. Bahkan lebih dari sekadar penangguhan, Ukraina kini memiliki komitmen 2 tahun untuk miliaran dolar yang dibutuhkannya guna mendanai perjuangannya karena NATO telah mengirimkan sinyal paling jelas bahwa mereka mendukung Ukraina untuk jangka panjang. Ukraina diambang krisis keuangan mereka sendiri. NATO baru menyelamatkan Ukraina dari kehancuran. Rusia masih berada di tepi jurang dan tidak ada lagi bantuan yang datang untuk Putin. Kita tahu apa yang akan dipikirkan Putin setelah ini. Rusia perlu bertindak cepat untuk membalikkan keadaan pada 2026, dan cara terbaik adalah meluncurkan lebih banyak rudal ke Ukraina dibanding sebelumnya. Itu membawa kita ke pukulan kedua dari 3 pukulan Ankara kepada Rusia. AS akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk membangun rudal Patriot mereka sendiri. Saat tim Ukraina ke Ankara, permintaan utama mereka adalah tambahan rudal pertahanan udara, khususnya rudal pencegat Patriot. Ancaman rudal balistik Rusia adalah salah satu keunggulan utama yang dimilikinya atas Ukraina. Kekurangan rudal pencegat Patriot membuat Rusia bisa menimbulkan kerusakan lebih besar daripada sebelumnya. Meski ada yang meragukan komitmen Amerika Serikat pada Ukraina karena tak terlibat dalam pengumuman pendanaan, pemerintahan Trump telah memberi apa yang dibutuhkan Ukraina. AS tidak mengirim lebih banyak rudal Patriot, melainkan memberi Ukraina peluang lebih berharga untuk membuat rudal itu sendiri. Dalam konferensi pers dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, "Kami akan memberi mereka hak untuk membuat Patriot. Kami akan menunjukkan cara membuatnya." Dengan cara ini, Anda tak bisa mengeluh kami tak memberi cukup. Ini model buat sendiri. Meski pernyataannya agak menyindir, itu tetap kabar baik bagi rakyat Ukraina. AS sebelumnya hanya memberikan lisensi produksi rudal Patriot kepada Jerman dan Jepang. Ukraina akan bergabung dengan daftar yang sangat eksklusif, namun itulah daftar yang memang sangat perlu dimasuki Ukraina. Zelensky menegaskan hal ini sebelum KTT Ankara menyebut tambahan rudal pertahanan udara sebagai prioritas utama Ukraina. Kami bisa mengurus hal lain sendiri, tapi untuk pertahanan udara, kami butuh tekad mitra kami, tambah Zelensky. Meski Ukraina tak mendapat janji tambahan rudal pencegat Patriot di Ankara, sikap mandiri ini bisa jadi keuntungan bagi negara itu. Ukraina membangun industri pertahanan yang kuat sejak Putin menginvasi. Pada 2026, industri ini diperkirakan memiliki kapasitas produksi senilai 55 miliar dolar, 55 kali lebih besar dari saat Putin menginvasi. Artinya, Ukraina mampu membangun rudal Patriot. Sekarang Ukraina telah mendapatkan izin, dan menurut Trump, Ukraina akan menerima bimbingan dari Amerika Serikat agar dapat menjalankan proses manufakturnya secepat mungkin. Mengapa ini kemenangan besar bagi Ukraina? Lihat saja serangan rudal dan drone Rusia ke Ukraina pada malam 6 Juli untuk jawabannya.
Selama serangan tersebut, Ukraina gagal mencegat satu pun dari 23 rudal Iskander M yang diluncurkan Rusia, menurut laporan Bloomberg. Media tersebut juga menunjukkan bahwa 6 rudal Zircon dan Onyx juga berhasil menembus pertahanan udara Ukraina. Karena Ukraina hampir kehabisan rudal pencegat Patriot, tingkat pencegatan rudal Iskander turun drastis sepanjang 2026. Pada awal tahun, Ukraina berhasil mencegat sekitar 80% dari rudal-rudal tersebut. Namun sekitar pertengahan Mei, tingkat pencegatan anjlok menjadi di bawah 40%. Dan kecuali untuk periode singkat ketika angkanya sempat naik di atas persentase itu, tingkat pencegatan tersebut terus menurun sejak saat itu. Jika Ukraina memproduksi rudal pencegat Patriot sendiri, Ukraina dapat menjaga pasokan pertahanan udaranya dan membuat serangan udara Rusia jauh kurang efektif. Namun, seperti bantuan, ada catatan penting di sini. Waktu. Masih ada pertanyaan tentang seberapa cepat Ukraina bisa siap membangun pencegat Patriot. Apalagi membangunnya dalam skala yang dibutuhkan untuk secara efektif menangkis gempuran rudal balistik Rusia. Trump yakin Ukraina dapat segera menguasai produksi setelah Amerika Serikat menunjukkan caranya. Namun berdasarkan lisensi-lisensi sebelumnya, ini mungkin akan memakan waktu cukup lama. Jepang membutuhkan waktu 2 tahun untuk memulai produksi Patriotnya, seperti yang disampaikan oleh Defense Express. Jerman diperkirakan mulai mengirimkan rudal Patriot pertamanya pada 2027 setelah jalur produksinya didirikan pada 2024. Proyek ini bisa memakan waktu bertahun-tahun bagi Ukraina. Namun, tak satu pun pemegang lisensi tersebut yang kini diserang langsung. Ukraina lebih termotivasi dibanding Jepang atau Jerman untuk memulai dan menjalankan produksi, dan telah menunjukkan kelincahan luar biasa membawa senjata presisi dari ide ke produksi massal dengan cepat. Namun, Ukraina mungkin butuh bertahun-tahun untuk merasakan manfaat keputusan ini. Ukraina akan membutuhkan mitra-mitra NATO-nya untuk meningkatkan dukungan dan menyediakan pencegat Patriot saat Ukraina mempersiapkan diri. Namun, ini adalah langkah awal penting bagi Ukraina untuk memperkuat pertahanan udaranya dari ancaman rudal balistik Rusia. Dan dengan itu, kita sampai pada pukulan ketiga yang diberikan Ankara kepada Rusia. NATO mengambil langkah besar lain yang mengintegrasikan Ukraina lebih dalam ke lingkungan keamanan Eropa daripada sebelumnya. Tapi sebelum kami mengungkapkan langkah itu, ini adalah acara militer. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol dan membunyikan lonceng notifikasi agar Anda selalu melihat apa yang akan kami hadirkan selanjutnya. Langkah terakhir NATO di Ankara lebih sebagai sinyal politik daripada dukungan untuk Ukraina. Namun, itu sinyal yang tak ingin dilihat Putin. NATO secara kolektif telah menyatakan bahwa Ukraina adalah kontributor keamanan bagi kawasan Euro-Atlantik. Sekilas, ini tampak seperti hal kecil. Kamu bahkan bisa berargumen bahwa Ukraina telah memegang posisi ini sejak lama, terutama karena mereka membangun kemitraan pertahanan di seluruh Eropa dan telah menjadi negara rujukan utama dalam produksi drone. Namun, kata-kata kontributor keamanan itu penting. Kenapa? NATO sangat berhati-hati dengan bahasa yang digunakan, dan istilah khusus ini biasanya hanya digunakan ketika organisasi tersebut menilai apakah suatu negara bisa menjadi anggota NATO. Yang baru saja kita lihat dari NATO adalah indikasi terkuat sejauh ini bahwa Ukraina sedang dipertimbangkan untuk menjadi anggota. Ini tidak berarti Ukraina berada di jalur cepat menuju keanggotaan. Banyak penolakan terhadap keanggotaan Ukraina di NATO, apalagi perang dengan Rusia masih berlangsung. Dan penolakan itu masuk akal. Jika Ukraina menjadi anggota sekarang, invasi Rusia pasti akan memicu pasal 5 yang akan menarik anggota NATO lainnya ke dalam perang yang dimulai oleh Putin. Keanggotaan saat ini berisiko meningkatkan eskalasi, sehingga NATO tidak bisa mengambil risiko yang bisa membuat Putin tak terkendali. Namun, penggunaan istilah ini merupakan sinyal kuat yang disampaikan kepada pemimpin Rusia. Ini juga mengakui argumen Zelensky soal keanggotaan Ukraina di NATO yang disampaikan sebelum KTT Ankara. Apakah Anda benar-benar percaya akan tepat jika dibiarkan di luar NATO? Negara dan rakyat dengan kemampuan pertahanan seperti ini, kata Zelensky, jika kita sudah memiliki kemampuan ini, jika rakyat Ukraina sudah tahu cara bertempur seperti ini, maka masuk akal jika kemampuan ini menjadi bagian dari pertahanan kolektif aliansi. Itu akan memperkuat kita semua. Zelensky punya poin. Ada lebih banyak pertimbangan selain kekuatan Ukraina yang perlu dipikirkan. NATO mengakui kedua sisi argumen, sehingga pelabelan Ukraina sebagai kontributor keamanan bisa jadi tanda bahwa Ukraina akan dipertimbangkan masuk NATO setelah perang berakhir. Hal yang juga mengkhawatirkan bagi Putin, ini menandakan NATO yakin Ukraina akan menang perang dan membuka jalan keanggotaannya. Apa yang kita saksikan di sini adalah momen yang benar-benar menentukan dalam perang di Ukraina. NATO memberikan sinyal terkuat bahwa mereka akan mendukung Ukraina dalam jangka panjang. Dan itu penting karena satu alasan sederhana.
Ini adalah tamparan bagi strategi Putin yang ingin memecah belah NATO agar Rusia bisa menaklukkan Ukraina. Presiden Rusia selalu terbuka soal strateginya terhadap NATO. Tujuannya adalah menciptakan perpecahan. Semakin besar perpecahan di NATO, semakin lambat organisasi itu mengambil keputusan, memberi Putin waktu untuk bertindak sesuai keinginannya. Seperti yang dikemukakan oleh The Hill, menciptakan perpecahan ini juga dipandang oleh Putin sebagai satu-satunya cara agar Rusia benar-benar bisa mengalahkan NATO. Secara militer konvensional, kekuatan penuh NATO bisa mengalahkan Rusia. Perang langsung, meski mungkin terjadi, dapat menjadi akhir bagi Rusia. Lebih baik mengakhiri NATO dengan menanam benih perpecahan, bukan dengan kekuatan. Dukungan untuk Ukraina sudah lama menjadi salah satu benih itu. Manipulasi terhadap Aikegansia sejak Trump berkuasa menjadi taktik pemimpin Rusia. Dan dia pasti senang mendengar Trump mengecam NATO beberapa tahun terakhir. Kecaman itu belum berakhir. Dalam konferensi di Ankara, Trump menyatakan Amerika Serikat akan memberikan lisensi rudal Patriot dan menyebut Spanyol sebagai mitra buruk serta sia-sia di NATO. Hal ini tampaknya akibat Spanyol tak mengizinkan Arikat-Rekan memakai pangkalan militernya untuk operasi Epic Fury. Tetap saja, ini menunjukkan bahwa ada peluang di dalam NATO yang bisa dimanfaatkan Putin. Putin sedang berusaha menjebak NATO agar jatuh. Kini muncul kekhawatiran Rusia merencanakan aksi militer di Baltik atau Polandia, dan perpecahan yang diupayakan Putin akan jadi kunci. Langkah terbaru NATO di Ankara terkait Ukraina dan dukungan yang diterima merupakan pesan untuk Putin. Perpecahan apa? Setidaknya dalam hal Ukraina, NATO justru menunjukkan sikap bersatu yang tidak ingin dilihat Putin. AS memang tidak berkontribusi secara finansial, tapi telah mengambil langkah besar lewat lisensi Patriot. Implikasi Ukraina bisa masuk NATO di masa depan menggagalkan rencana Putin memecah anggota NATO dan mengisolasi Ukraina. Rencana terbaik Putin telah berantakan. Sinyal politik penting telah dikirimkan oleh NATO, terutama dengan kesepakatan Patriot, yang menunjukkan bahwa Ukraina telah mendapatkan cukup banyak rasa hormat di dalam NATO untuk diperlakukan sebagai mitra utama. Lagi pula, kesepakatan itu bukan sekadar soal membuat rudal. Kesepakatan itu mengakui bahwa Ukraina memang punya kapasitas untuk membuat rudal itu, sesuatu yang dulu jelas belum dimilikinya sebelum Putin menginvasi. Putin tidak senang dengan semua ini, dan jika Anda butuh tanda-tanda untuk membuktikannya, Anda hanya perlu melihat kata-kata yang diucapkan oleh juru bicara Kremlinnya setelah pertemuan di Ankara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, sudah menyebut hasil dari Ankara dan keputusan yang diambil NATO sebagai bencana dan tidak bertanggung jawab. Itu bukan kecaman yang keras, itu adalah kepanikan Kremlin yang disuarakan. Tentu saja, ini adalah bencana bagi Rusia. NATO baru saja memberikan Ukraina kunci kemenangan dengan memastikan bahwa mereka akan didanai setidaknya untuk 2 tahun ke depan, di samping semua hal lainnya. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte juga telah memberikan teguran keras terhadap klaim Rusia bahwa NATO sedang membusuk akibat perdebatan internal yang diciptakan oleh taktik perpecahan Rusia. Rutte menyatakan perdebatan bukan tanda kelemahan, melainkan ciri negara demokrasi yang berfungsi, sesuatu yang takkan pernah diketahui Putin. Namun, yang benar-benar membuat Rusia ketakutan setelah Ankara adalah mereka melihat adanya perubahan dalam kebijakan NATO. Di Ankara, NATO menyampaikan ke Rusia bahwa mereka tak lagi berupaya mengelola krisis di Ukraina. NATO mendanai kemenangan Ukraina yang dianggap tak terelakkan karena tentara Rusia melemah dan Putin semakin membawa negaranya ke jurang kehancuran ekonomi. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini soal menang. NATO telah mengubah situasi yang dulunya merupakan krisis menjadi peluang untuk mengakhiri agresi Rusia sekali dan untuk selamanya. Semua ini tidak berjalan sesuai rencana Putin. Dia menilai klaim Alepikasika soal pengurangan kehadiran pertahanan di Eropa sebagai hal positif. Tapi sebaliknya, dia justru mendapatkan komitmen dari anggota Eropa NATO bersama dengan Kanada bahwa mereka semua akan mendukung Ukraina lebih kuat dari sebelumnya, dan dalam prosesnya akan menjadikan diri mereka sebagai oposisi yang lebih kuat terhadap Rusia dibandingkan sebelum Putin menginvasi Ukraina. Ada unsur Eropa yang mulai mengambil jarak dari Amerika Serikat dalam hal ini. Perdebatan bisa berlangsung selamanya tentang apakah ini baik atau buruk. Tapi satu hal yang pasti dari pemisahan ini adalah bahwa Eropa sebagai sebuah kolektif perlu menjadi lebih kuat. Eropa yang sama yang sebenarnya jauh lebih menjadi ancaman langsung bagi Rusia, hanya karena faktor kedekatan geografis dibandingkan Amerika Serikat. Komitmen bantuan tersebut secara khusus menunjukkan Eropa sedang memamerkan kekuatan ekonominya, dan kekuatan itu bahkan belum digunakan sepenuhnya sesuai potensinya. Itu mengkhawatirkan bagi Putin, karena dia sudah mendorong Rusia sejauh mungkin secara finansial.
Lebih buruk lagi bagi pemimpin Rusia, dukungan untuk Ukraina bukan hubungan sepihak. Ini adalah integrasi. Ukraina sama berharganya sebagai mitra pertahanan bagi NATO, seperti halnya NATO bagi Ukraina, terutama dalam hal drone. NATO berencana memastikan Ukraina menang sekarang, supaya NATO jadi ancaman lebih besar bagi Rusia nanti. Anggota NATO berjanji mengalokasikan 5% dari PDB mereka tiap tahun untuk belanja pertahanan paling lambat pada tahun 2035. Kita melihat kesepakatan pertahanan dibuat di seluruh Eropa, banyak di antaranya melibatkan Ukraina. Putin ingin memecah benua, tapi malah menciptakan kekuatan besar yang kini mendukung Ukraina secara tak terduga bagi Rusia. Rusia tampak terkejut usai pertemuan puncak di Ankara. Seharusnya tidak begitu. Rumor rencana NATO sudah beredar berminggu-minggu, dan kami sudah meliputnya. Dalam video kami menjelaskan bagaimana janji NATO sebesar $80 miliar akan melebihi semua yang diminta Ukraina. Ukraina memanggil, dan Eropa menjawab dengan cara yang luar biasa. Belanda, Jerman, Belgia, dan Inggris baru saja bekerja sama melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Ukraina. Presiden Zelensky baru saja mendapat hampir semua permintaannya, bahkan lebih, karena Eropa memberi Ukraina apa yang dibutuhkan untuk membawa perang itu ke wilayah Rusia. Selanjutnya, langkahnya sangat sederhana. Ukraina, hancurkan Rusia. Pertemuan Ramstein terbaru berlangsung, dan Ukraina meraih kemenangan lebih besar dari hampir semua pertemuan sebelumnya. Seberapa besar kemenangan tersebut? Nah, Ukraina meninggalkan pertemuan itu dengan serangkaian paket bantuan baru yang totalnya sekitar $4 miliar. Ini bukan sekadar janji-janji samar yang diberikan. Uang itu hadir dalam bentuk jenis senjata yang tepat yang dibutuhkan Ukraina dalam perang melawan Rusia, seperti yang dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov. Dalam pengarahan setelah pertemuan, Fedorov mengatakan bahwa sekutu-sekutu Ukraina telah melihat bahwa sekarang ada kesempatan kini terbuka bagi mereka. Dan dia menjelaskan apa saja yang akan diberikan oleh beberapa bantuan baru tersebut. Hari ini, diumumkan salah satu paket bantuan terbesar dalam program Pearl, total $1 miliar. Paket artileri jarak jauh juga diperkenalkan, yaitu sistem dengan jangkauan lebih dari 30 km, kata Fedorov. Inti pernyataan itu adalah kemungkinan salah satu paket bantuan terbesar dalam program Pearl. Pearl adalah singkatan dari Prioritized Ukraine Requirements List, dan ini adalah program yang dibuat oleh Amerika Serikat yang memungkinkan mitra Ukraina lainnya untuk membeli senjata buatan Amerika Serikat yang kemudian dikirimkan langsung ke Ukraina. Perantara berupa negara transit tempat senjata disimpan sebelum dikirim kini dihapuskan. Sebagai gantinya, Ukraina menentukan apa yang diinginkannya, dan bantuan tersebut digunakan untuk senjata-senjata itu yang langsung dikirim ke Ukraina. Pearl telah mengawasi donasi bantuan besar. Pada akhir 2025, anggota dan mitra NATO menjanjikan lebih dari $4 miliar kepada Pearl, meski dicairkan selama beberapa bulan, dan diperkirakan jauh lebih banyak dana akan mengalir ke program itu pada 2026 dan seterusnya. Kita mulai melihat hal itu terjadi. Tambahan $1 miliar ke Pearl berarti banyak senjata barat yang dibutuhkan Ukraina, sekaligus mendukung industri produksi drone dan senjata dalam negerinya sendiri. Namun, Pearl bukanlah seluruh ceritanya. Kami menyebutkan 4 negara di awal video ini. Keempatnya meningkatkan bantuan untuk membuat Ukraina lebih kuat. Kita mulai dengan Belgia. Berita utama dari format Ramstein adalah Belgia akhirnya akan mengirimkan sebagian F-16 yang dijanjikan ke Ukraina sejak beberapa tahun lalu. 7 pesawat akan segera mendarat di wilayah Ukraina, 3 di antaranya siap tempur dan siap digunakan, sementara 4 lainnya adalah pesawat yang dapat dibongkar oleh Ukraina untuk diambil suku cadangnya guna merawat F-16 mereka yang lain. Ini peningkatan besar dari janji Belgia sebelumnya, yang hanya akan kirim 4 F-16 tak siap tempur, menurut RBC Ukraina. Ini juga menandakan Belgia mulai mengatasi keterlambatan yang membuatnya menunda pengiriman. Baik Belgia maupun Norwegia telah menunda pengiriman 36 F-16 yang dijanjikan kepada Ukraina. Dengan alasan dari pihak Belgia adalah mereka menunggu pengiriman F-35 dari Amerika Serikat sebelum dapat melanjutkan. F-16 milik Norwegia berada di fasilitas Belgia menunggu perbaikan yang juga tertunda, menurut laporan RBC Ukraina. Jadi, fakta bahwa Belgia telah membuat janji ini sangat berarti bagi Ukraina. Ini berarti alasan dan penundaan berakhir. Angkatan Udara Ukraina akhirnya diperkuat dengan pesawat yang dinilai sudah seharusnya sejak lama berada di langit untuk membela Ukraina dan menghancurkan Rusia. Selanjutnya, Inggris. Inggris kini tak bisa lagi dituduh menunda atau menahan dukungan pada Ukraina. Inggris secara konsisten menjadi salah satu pendukung paling setia Ukraina, bahkan sudah menjalin kerjasama produksi drone. Inggris juga berupaya memimpin koalisi negara-negara yang bersedia untuk memberikan jaminan keamanan.
dan kemungkinan penempatan pasukan di Ukraina setelah perang. Di Ramstein, Inggris fokus memperburuk posisi Rusia dan memperbaiki situasi Ukraina dengan lebih banyak bantuan. Apa maksud dari lebih banyak? Ratusan rudal dan ribuan drone, semuanya dibayar menggunakan hasil dari aset Rusia yang disimpan di Inggris. RBC Ukraina melaporkan bahwa Inggris menjanjikan paket senilai 852 juta pound sterling kepada Ukraina yang akan mencakup pendanaan untuk 150.000 drone buatan Ukraina serta 350 rudal untuk sistem pertahanan udara Ukraina. Masih terkait perlindungan udara, Inggris juga akan menyediakan radar yang lebih modern untuk sistem Ukraina guna membantu Ukraina mendeteksi ancaman yang masuk yang dapat dihancurkan dengan rudal dan drone interceptor miliknya. Apa yang kita lihat di sini semakin memperkuat aliansi yang telah berkembang menjadi salah satu aliansi terkuat di seluruh Eropa. Inggris tetap membantu Ukraina meski menghadapi gejolak internal, termasuk pengunduran diri Menteri Pertahanan John Healey dan Perdana Menteri Sir Keir Starmer akibat perdebatan anggaran militer. Ukraina menghargai bantuan ini dan berterima kasih atas dukungan pertahanan udara tambahan, apalagi bantuan Inggris sejalan dengan janji Jerman di pertemuan Ramstein. Jerman berjanji memberi 400 juta dolar untuk amunisi pertahanan udara dan 200 juta dolar untuk rudal pencegat PAK-3 bagi Ukraina. Keduanya akan dikirim ke Ukraina melalui program Pearl, menurut laporan Kyiv Post. Jerman memakai Pearl untuk keempat kali sejak program itu dimulai. Dan keputusan membeli rudal Patriot sangat penting bagi Ukraina. Rudal ini dibutuhkan Ukraina untuk menghadapi rudal jelajah dan balistik Rusia, karena stoknya menipis dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menjelaskan bantuan tambahan dari Jerman termasuk di luar program Pearl. Pertahanan udara tetap prioritas kami. Kami kirimkan lagi satu sistem IRIS-T ke Ukraina. Baru-baru ini, kami juga telah mempercepat pasokan rudal berpemandu IRIS, IRST, SLS, dan SLM. Kami juga akan menyediakan ratusan rudal udara ke udara dari stok kami sendiri. Inggris dan Jerman fokus pada pertahanan udara dalam bantuan militernya karena alasan kuat. Ukraina sangat membutuhkan lebih banyak rudal dan sistem modern. Zelensky mengatakan sudah menyampaikan hal itu dengan jelas kepada Sekjen NATO Mark Rutte saat pidato pembukaan format Ramstein. Kemarin saya bahas dua isu mendesak dengan Mark. Pertama, jumlah sistem pertahanan udara. Kedua, peluru artileri. Saat ini keduanya belum cukup. Keduanya sangat dibutuhkan, ujar Zelensky saat ia mendesak para pemimpin Eropa berbuat lebih. Tak hanya demi Ukraina, tapi juga keamanan kolektif Eropa dari ancaman Rusia. Dan data mendukung Zelensky. Menurut media Gwar Kharkiv, Rusia meluncurkan 8.150 drone dan 211 rudal ke Ukraina pada bulan Mei, menewaskan 274 warga sipil dan melukai 1.763 lainnya dalam proses tersebut. Itulah strategi Rusia. Melakukan kejahatan perang untuk menakut-nakuti rakyat Ukraina agar menyerah. Meski angka-angkanya tragis, berita utamanya ada pada tingkat intersepsi. Pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh. Sekitar 90% drone yang diluncurkan Rusia dengan drone pencegat milik Ukraina kemungkinan berperan besar. Tingkat itu masih bisa ditingkatkan, namun bukan prioritas utama Ukraina. Saat ini, prioritas Ukraina adalah ancaman rudal dari Rusia. Dari 211 rudal yang diluncurkan Rusia pada bulan Mei, Ukraina hanya mampu menghentikan 55% saja. Angka tersebut turun drastis untuk rudal balistik, di mana Ukraina hanya mampu mencegah 17% dari rudal yang ditembakkan Rusia. Disinilah rudal Patriot dan pertahanan udara modern lainnya sangat dibutuhkan. Ukraina sangat membutuhkan keduanya, dan Jerman serta Inggris baru saja berjanji akan memberikan lebih banyak pertahanan ini. Bagi Ukraina, itu seharusnya memberi beberapa bulan tambahan untuk meningkatkan pencegatan rudal mereka. Dampaknya jelas, korban sipil lebih sedikit, moral meningkat, dan kemampuan Rusia merusak wilayah belakang Ukraina berkurang. Kerusakan yang lebih sedikit di wilayah belakang berarti lebih banyak daya ofensif bisa dikirim ke garis depan. Berbicara soal serangan, di situ peran Belanda muncul. Sejauh ini, sebagian besar yang telah kita bahas berfokus pada negara-negara Eropa yang memberikan apa yang dibutuhkan Ukraina untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia. Penting, tapi ada jendela peluang seperti kata Fedorov saat Ukraina membangun momentum lawan Rusia. Bagi Belanda, pertemuan Ramstein menjadi peluang untuk meningkatkan daya serang Ukraina, terutama untuk menimbulkan kerusakan pada Rusia di wilayah pendudukan dan di Rusia sendiri. Apa artinya itu? Kami akan mengungkap semuanya sebentar lagi. Pertama, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer,
Jika Anda belum berlangganan saluran ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, tekan tombolnya, lalu kembali menonton videonya. Bagi Belanda, serangan adalah prioritas utama. RBC Ukraina melaporkan Belanda antara lain akan memberikan 700 rudal jelajah ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan. Ini menimbulkan pertanyaan, dari mana rudal-rudal ini berasal? Namun, Belanda tidak memiliki banyak rudal jelajah yang bisa langsung dikirim ke Ukraina sambil tetap melindungi wilayahnya sendiri. Belanda memang punya beberapa. Misalnya, pada April 2025, Belanda menyatakan akan menghabiskan $2 miliar untuk membeli 175 rudal jelajah Tomahawk. Rudal-rudal itu tidak akan dikirim ke Ukraina. Amerika Serikat harus memberikan izin terlebih dahulu, dan jumlah itu juga masih jauh dari cukup untuk mencapai angka 700 rudal seperti yang dilaporkan oleh RBC Ukraina. Disinilah letak kecerdikan donasi Belanda. Belanda tidak akan memberikan 700 rudal jelajah kepada Ukraina dari persediaan mereka sendiri. Sebagai gantinya, mereka akan mendanai pembuatan 700 rudal Ruter. Rudal ini kemungkinan besar akan dibuat di fasilitas Destinus di Belanda, sehingga Ukraina tak perlu khawatir Rusia menemukan dan menghancurkan fasilitasnya. Sebagai gantinya, Belanda akan mengeluarkan dana yang dibutuhkan untuk membangun 700 rudal Ruter, lalu akan mengirimkan semuanya ke Ukraina. Jenis rudal Ruter mana yang akan diterima Ukraina belum dikonfirmasi. Ada 3 blok rudal ini, dengan router blok 1 sebagai dasar untuk 2 blok lainnya. Versi khusus itu dapat menempuh jarak sekitar 300 km dengan membawa muatan seberat 150 kg, yang sangat cocok untuk kampanye serangan jarak menengah, yang telah digunakan Ukraina untuk benar-benar menghancurkan logistik Rusia sejak sekitar bulan Mei. Pusat Analisis Kebijakan Eropa menambahkan bahwa router blok 2 meningkatkan jangkauan hingga 800 km dan muatan hingga 250 kg. Untuk blok 3, ia dapat menempuh jarak 2000 km dan juga mengantarkan muatan seberat 250 kg. Itu cukup jauh untuk mencapai Moskow, dan bahkan lebih jauh lagi. Dan rudal tersebut cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas minyak dan militer yang menjaga mesin perang Rusia tetap berjalan. Ruter merupakan solusi Eropa untuk masalah produksi rudal jelajah yang telah berlangsung lama. Fakta bahwa Belanda mengirimkan 700 rudal jelajah ini ke Ukraina berarti mereka sangat serius menanggapi komentar Fedorov tentang adanya jendela peluang. Ukraina sudah menyebabkan kerusakan besar di wilayah belakang Rusia dengan menggunakan drone dan hibrida rudal drone miliknya sendiri. Tambahkan ratusan rudal jelajah jarak menengah dan jauh yang kuat ke dalam persamaan itu, dan Rusia akan menerima pukulan yang jauh lebih besar langsung di ambang pintunya, tepat pada saat para mitra Ukraina lainnya sedang meningkatkan pertahanan Ukraina terhadap jenis senjata yang sama. 4 sekutu Ukraina memakai pertemuan Ramstein pada pertengahan Juni untuk menyampaikan pesan. Kami memberi Ukraina apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Sekarang, tugas Ukraina membuat Rusia membayar atas tindakannya selama lebih dari 4 tahun. Fedorov menyoroti bahwa bantuan dari keempat negara ini sangat membantu Ukraina dalam 3 prioritas utamanya saat ini. Ini program anti-balistik dan pertahanan udara kami. Prioritas kedua, artileri jarak jauh. Ketiga, drone kami. Drone buatan Ukraina membantu kami menghentikan musuh, melakukan serangan jarak menengah, dan menyerang target di wilayah musuh, kata Fedorov. Anti-balistik dan pertahanan udara sudah ada, termasuk operasi serangan jarak menengah dan kemampuan menyerang sasaran di dalam Rusia jika Ukraina menerima rudal Ruter Blok 3. Mintalah Ukraina, maka kau akan menerimanya. Inilah makna semua ini bagi masa depan perang. Pengumuman paket bantuan militer besar ini sangat tepat waktu sebagai penyeimbang langkah Rusia, khususnya di bidang udara. Liga menyatakan Rusia meningkatkan produksi drone dan memodernisasi beberapa misil untuk membuat serangan udara lebih mengancam Ukraina. Kita sudah melihat buktinya beberapa bulan terakhir. Pada 2 Juni, Moscow Times melaporkan produksi pesawat Rusia naik lebih dari 2 kali lipat pada April dibanding tahun sebelumnya, mencapai 117% lebih banyak daripada yang terlihat pada 2025 dan melampaui rata-rata pertumbuhan tahunan 68%. Ini tidak berarti Rusia tiba-tiba memproduksi ratusan jet tempur per tahun. Kenaikan produksi ini hampir sepenuhnya karena pembuatan drone serang untuk menyerang Ukraina. Untuk rudal, pada 13 Juni muncul laporan dari Liga yang mencatat bahwa Rusia sedang memodernisasi rudal Iskander dan KH-101 bersama dengan bom KAB dengan mencoba meningkatkan jangkauannya, meningkatkan ketahanannya terhadap pertahanan udara, dan juga meningkatkan produksinya.
Pejabat militer yang mengungkapkan semua ini, Kolonel Alexander Zaruba, adalah peneliti utama di Institut Riset Negara untuk pengujian dan sertifikasi senjata dan peralatan menurut laporan Liga. Jadi, dia pasti tahu apa yang sedang coba dilakukan Rusia. Ukraina harus mengatasi peningkatan produksi drone dan ancaman rudal yang meningkat ini. Dengan pertahanan udara yang dijanjikan kepada Ukraina, dikombinasikan dengan upaya Ukraina sendiri dalam mengembangkan drone pencegat menghadapi ancaman ini kini menjadi mungkin. Ukraina akan mencegat lebih banyak serangan yang dilancarkan Rusia, dan itu tentu saja hal yang baik, terutama ketika drone dan rudal Rusia menyebabkan korban sipil ratusan, bahkan ribuan setiap bulannya. Bantuan militer ini sangat mendukung Ukraina secara defensif. Namun, Fedorov kemudian menyebut ada jendela peluang. Dia bukan satu-satunya yang memakai istilah itu di pertemuan Ramstein terakhir. Rutte juga menggunakannya, mencatat bahwa pertemuan tersebut memberikan Ukraina dan sekutunya kemampuan untuk beralih ke fase yang berfokus pada pengiriman menjelang KTT NATO penting di Ankara. Jendela peluang. Saya pikir ini topik utama hari ini, kata Rutte. Ia menambahkan, bantuan yang difokuskan pada prioritas Ukraina akan meningkatkan tekanan pada Rusia dan memaksa mereka duduk di meja perundingan untuk menghentikan perang ini. Pembicaraan soal fase baru bantuan militer mencerminkan apa yang kini dilihat Ukraina, Rutte, dan banyak pihak di Eropa di medan perang, bukan sekadar omong kosong. Ukraina unggul, sementara Rusia kesulitan meraih hasil apapun yang mendekati capaian mereka dalam 4 tahun terakhir, meski tengah melakukan serangan musim semi dan musim panas yang seharusnya mengakhiri operasi militer khusus. Kenyataan di lapangan adalah militer Rusia berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka alami selama ini. Ukraina telah melakukan serangan balasan secara strategis dan cerdas, membebaskan lebih dari 600 km persegi wilayahnya sendiri dari Rusia sejak awal tahun 2026. Ini bukan kasus Ukraina membebaskan wilayah, lalu Rusia merebut lebih banyak di tempat lain. Institut Studi Perang ISW menyatakan bahwa pada April dan Mei, Ukraina merebut kembali lebih banyak wilayah dibandingkan yang diambil Rusia. Jadi Ukraina berada unggul secara neto dalam hal perolehan wilayah, sementara Rusia berada dalam posisi tertekan. Jika Anda ingin membahas peluang, perubahan momentum ini sangat besar. Ini memperlihatkan kepada sekutu Ukraina bahwa dukungan tambahan akan meningkatkan peluang Rusia menyerah. Perubahan ini dipicu oleh kampanye serangan jarak menengah yang didukung rudal Rutter buatan Belanda untuk Ukraina. Dalam penilaian perang Ukraina 20 Juni, ISW menyatakan Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di front itu. Karena mereka sistematis menyerang jembatan penghubung Oblast Kherson ke Crimea, mengisolasi semenanjung yang dihargai Putin, dan memutus dukungan logistiknya. Dewan Atlantik membuat penilaian yang sama, dengan menunjukkan bahwa jalan-jalan di wilayah Ukraina Selatan yang diduduki Rusia telah menjadi jalur yang tak bisa dilalui akibat kampanye serangan jarak menengah. Kampanye itu juga melemahkan upaya serangan Rusia di garis depan, sehingga kemajuan kaki tangan Putin sangat sedikit. Jika digabung dengan pembebasan wilayah oleh Ukraina, tambahkan pula serangan terhadap infrastruktur energi Rusia, hasilnya adalah strategi Ukraina yang brilian, yang melemahkan Rusia di setiap langkah dan membuat keadaan berbalik menguntungkan Ukraina, setidaknya hingga akhir musim semi 2026. Rusia akan berupaya lebih keras di musim panas. Kami mulai melihat hal itu menjelang akhir Mei, ketika suara baru Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah meningkatkan jumlah serangan bermekanisasi yang mereka luncurkan di seluruh garis depan. Tekanan Ukraina mulai membuahkan hasil, dan dukungan lebih banyak kini membantu mempertahankan tekanan serta melindungi Ukraina dari serangan udara Rusia. Itulah sebabnya format Ramstein pada Juni 2026 sangat besar artinya bagi Ukraina. Ini bukan hanya soal uang yang disumbangkan, tapi juga tentang apa yang diwakili oleh uang itu. Sebuah pengakuan nyata dari para mitra Ukraina bahwa mereka melihat perubahan sedang terjadi, dan mereka percaya Ukraina bisa melakukan lebih banyak lagi. Dukungan kuat kini sangat penting saat efektivitas tempur Rusia menurun dan Ukraina berada pada tingkat efektivitas yang jarang terlihat dalam lebih dari 4 tahun pertempuran. Ukraina harus menjaga momentum ini. Berkat 4 negara Eropa, Ukraina baru saja mendapat apa yang dibutuhkan untuk menghajar Rusia habis-habisan. Federasi Rusia sedang mencapai batasnya. Perang berkepanjangan Vladimir Putin dengan Ukraina kini tidak hanya membebani negaranya saja. Perang itu sedang mengoyak Rusia dari dalam dan ada banyak data yang membuktikannya. Beberapa pakar ekonomi terkemuka dunia telah menganalisis data tersebut. Mereka telah menganalisis angkanya dan sampai pada kesimpulan yang jelas dan tak terhindarkan. Rusia berada di ujung tanduk. Ekonominya hanya tinggal menunggu 1 hari buruk lagi menuju krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh bank sentral, pemerintah, bahkan Putin sendiri untuk mencegahnya. Kita sudah tahu ini akan terjadi karena tanda peringatannya muncul bertahun-tahun terakhir.
Awalnya tanda-tanda itu masih samar, karena Rusia masih mampu bertahan dari tekanan sanksi Barat dan meningkatnya biaya perang selama beberapa tahun pertama. Namun sekarang, tanda-tanda peringatannya sangat jelas terdengar. Terima kasih kepada Supremacy World War III yang telah mensponsori video ini. Kini, jika kamu ingin memimpin negara di Perang Dunia III, ini kesempatanmu. Supremacy World War III adalah game strategi PvP online gratis di mana kamu mengelola ekonomi negara, meneliti teknologi militer modern, membangun pasukan dengan tank, jet, kapal selam, dan masih banyak lagi. Bertarunglah melawan pemain sungguhan dalam peperangan berhari-hari atau berminggu-minggu. Kamu bisa membentuk aliansi, bernegosiasi dengan pemain lain, atau menaklukkan hingga 99 lawan dengan kekuatan militer. Dan dengan Season 20 Underworld Protocol, pertukaran bayangan baru menambahkan tawaran perdagangan pasar gelap yang berisiko. Sementara perwira elit memberikan dorongan taktis yang kuat untuk pasukanmu. Pemain baru yang mendaftar lewat tautan di bawah akan mendapat paket pemula eksklusif senilai $40, termasuk unit musiman gratis Elite Railgun. Penawaran ini hanya berlaku 30 hari, jadi segera ambil kesempatan ini. Hampir semua ahli, baik di luar Rusia maupun di dalamnya, mengatakan hal yang sama. Semakin lama konflik berlangsung, ekonomi Kremlin semakin mendekati kehancuran total. Rincian mengerikan tentang situasi negara itu diungkapkan dalam sebuah laporan berjudul Endgame, Kondisi Ekonomi Rusia yang diterbitkan oleh Institut Kiel untuk Perekonomian Dunia, sebuah pusat penelitian dan lembaga pemikir terkemuka yang berbasis di kota Kiel, Jerman. Beberapa pakar paling terpercaya di dunia dalam bidang keuangan dan ekonomi turut berkontribusi dalam laporan ini, termasuk Torbjörn Becker, Direktur Stockholm Institute of Transition Economics, Aritz Schullerich, Profesor Ekonomi dan Presiden Kiel Institute, serta Matthew C. Klein, seorang jurnalis ekonomi terkemuka, penulis, dan penerbit. Mereka bukan sekedar komentator yang menyampaikan opini politik atau pandangan bias, tetapi juga nama-nama terkemuka di bidangnya. Mereka adalah orang yang dihubungi pemerintah dan pemimpin dunia saat membutuhkan penilaian ekonomi berbasis data. Dan mereka semua sepakat bahwa setelah lebih dari 4 tahun berperang dengan Ukraina, ekonomi Rusia menunjukkan semua tanda kelelahan struktural. Dengan laporan itu sendiri menyatakan bahwa gambaran akhir ekonomi yang sebenarnya mulai terlihat bagi Rusia. Secara sederhana, ekonominya memang belum benar-benar runtuh, tapi sudah benar-benar berada di ambang kehancuran. Para ahli memberikan daftar panjang alasan dan data untuk membuktikan hal ini. Mereka menjelaskan misalnya bahwa seiring berjalannya waktu, ekonomi Rusia secara efektif telah berubah menjadi ekonomi perang, yang berarti bahwa setiap prospek pertumbuhan ekonomi hampir sepenuhnya bergantung pada sektor pertahanan. Dengan kata lain, meskipun Rusia berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan PDB yang cukup baik pada tahun 2023 dan 2024, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah juga tercatat pada tahun 2025. Hal itu terutama karena pemerintah membeli senjata dan mendanai perusahaan-perusahaan pertahanan dalam jumlah yang sangat besar. Bukan karena adanya tingkat ekspansi sektor swasta yang sehat. Bukan karena berbagai jenis bisnis berkembang pesat di seluruh negeri. Kremlin membagikan banyak uang tunai untuk membeli lebih banyak tank, peluru, dan amunisi demi menjaga mesin perangnya berjalan. Dan seiring sektor pertahanan menjadi lebih besar, lebih kaya, dan lebih berpengaruh, semua hal lainnya menjadi menyusut dan terbatasi. Kremlin semakin mengandalkan pembiayaan di luar anggaran, ekspansi kredit yang cepat, dan dukungan tidak langsung melalui sistem perbankan untuk terus mendanai perang. Hal ini mengarah pada salah satu poin terpenting dari laporan tersebut. Rusia tidak memiliki sumber dana tak terbatas yang bisa diambil dan digunakan untuk mendanai perangnya tanpa batas waktu. Pada tahun-tahun awal, Rusia dapat mengandalkan dua bentuk pendanaan yang relatif mudah dan dapat diakses, yang berfungsi sebagai penyangga bagi perekonomian. Pertama, ada tabungan dana kekayaan nasional Rusia, dikenal sebagai kas perang Putin, yang akan membantu negara jika operasi militer khusus berlangsung lebih rumit dan lama dari perkiraan. Yang kedua adalah jumlah pendapatan yang sangat besar yang dihasilkan oleh industri minyak Rusia. Kedua penyangga tersebut sejak itu telah terkikis oleh perang. Dan sebagian alasannya adalah, bahkan dalam mimpi terburuknya, Putin tidak pernah membayangkan invasinya akan menjadi perang terbesar dan paling berdarah dalam sejarah modern. Juga tidak pernah menduga bahwa perang ini akan berlangsung selama ini. Tidak ada dana perang yang cukup untuk mempertahankan konflik ini, dan tidak mengherankan jika dana kekayaan nasional pun berkurang drastis seiring waktu. Seperti yang dicatat dalam laporan, pada awal perang, dana kekayaan nasional setara dengan 6,5% dari PDB.
Pada April 2026, aset likuid dari dana tersebut telah menyusut menjadi 1,8% dari PDB, kurang dari sepertiga tingkat sebelum 2022. Apa yang dulunya merupakan bantalan fiskal yang berarti, sekarang hampir tidak cukup sebagai cadangan darurat bagi negara yang tidak memiliki akses ke pasar modal internasional. Pendapatan minyak dan gas juga telah anjlok sebagai akibat langsung dari sanksi Barat, serangan Ukraina, dan banyak negara yang menolak untuk berbisnis dengan Moskwa. Laporan itu kembali mengutip bukti jelas untuk menunjukkan hal ini. Pendapatan minyak dan gas yang menjadi dasar perhitungan fiskal Rusia anjlok sebesar 45% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2026 dan sebesar 38% dalam 4 bulan pertama. Sebagian mencerminkan dampak dari sanksi yang lebih ketat terhadap produsen energi utama Rusia dan serangan drone Ukraina yang mengganggu infrastruktur ekspor dengan hingga 40% kapasitas kilang ekspor dilaporkan tidak beroperasi pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret. Dengan cadangan yang menipis, defisit anggaran Rusia pada kuartal pertama 2026 saja mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 4,6 triliun rubel atau 59,5 miliar dolar. Itu sudah melebihi target 1 tahun penuh sebesar 3,8 triliun rubel atau 49 miliar dolar. Pada dasarnya, yang dikatakan para ahli di sini adalah bahwa Rusia secara efektif telah menggunakan semua opsi mudahnya untuk mendanai perang. Kini, Rusia harus mengandalkan opsi yang lebih bermasalah, memperburuk kehidupan masyarakat, menyeret ekonomi ke jurang, dan berisiko menghajurkan Federasi Rusia untuk generasi mendatang. Seperti menaikkan pajak ke tingkat rekor, meminjam uang dalam jumlah besar, dan membekukan atau bahkan memangkas sebagian besar pengeluaran sipil demi mengalihkan lebih banyak sumber daya ke produksi militer. Kremlin bahkan menggunakan taktik yang lebih licik dan di luar pembukuan dengan memanfaatkan sistem perbankan Rusia untuk secara tidak langsung membiayai mesin perangnya. Sebagai akibat langsungnya, laporan tersebut mencatat bahwa utang korporasi melonjak sebesar 34 triliun rubel atau sekitar 438 miliar dolar sejak perang dimulai. Sehingga banyak bisnis Rusia berada di bawah tekanan keuangan yang semakin besar karena biaya pinjaman terus meningkat. Nah, sebelum konflik dimulai, angka itu hampir nol. Semua statistik, semua metrik, dan faktor makroekonomi yang benar-benar penting bergerak ke arah yang salah. Beberapa bergerak perlahan, yang lain benar-benar melaju kencang, tapi semuanya berpadu menciptakan gambaran yang sangat suram bagi Rusia dan rakyatnya. Akibatnya, Kremlin melakukan hal yang biasa, berbohong. Jelas mereka menyadari dampak negatif ini. Mereka tahu dampaknya, tapi tak cukup peduli untuk menghentikan sebab itu berarti mengakhiri perang yang ditolak Putin. Jadi, para pemimpin Rusia menggunakan strategi klasik mereka berupa tipu daya dan propaganda untuk menutupi dan meremehkan masalah yang mereka hadapi. Laporan Kiel mencatat misalnya bahwa banyak indikator ekonomi yang tidak lagi dipublikasikan dan para ahli meragukan keandalan statistik makroekonomi resmi yang masih ada. Bahkan ketika angka-angka dibagikan kepada publik, para penulis laporan mencatat bahwa angka-angka tersebut kemungkinan besar telah disesuaikan atau dimanipulasi dengan cara yang membuatnya tidak dapat dipercaya. Terkait inflasi misalnya, Rusia mengklaim telah memulai tahun 2026 dengan inflasi sebesar 6% yang secara bertahap menurun seiring berjalannya bulan. Namun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Seperti fakta bahwa suku bunga pada awal tahun 2026 mencapai 16% dan hampir tidak turun sama sekali sejak saat itu. Para ahli menyoroti ketidakkonsistenan antara tingkat inflasi yang diklaim dan kebijakan moneter negara, serta fakta bank sentral bertindak seakan inflasi jauh lebih tinggi dari klaim mereka. Mengapa bank sentral mempertahankan suku bunganya pada tingkat yang menunjukkan suku bunga real 2 digit, padahal sebelum perang suku bunga real hampir tidak positif? Meski kita tak akan tahu pasti, hal-hal ini menunjukkan angka inflasi resmi sangat diragukan. Intinya, semuanya tidak masuk akal dan kabar buruk untuk Rusia masih berlanjut. Sebelum membahas sisa laporan dan maknanya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan acara militer. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Laporan Kiel mencatat bahwa meski Rusia bisa terus memakai segala cara untuk mencari dana untuk melanjutkan perang, mereka tetap menghadapi tantangan yang tak bisa diatasi. Matthew C. Klein mencatat misalnya, kendala mendasar yang dihadapi Rusia saat ini bukanlah akses ke uang, melainkan akses ke orang, teknologi, dan kapasitas produksi.
Sebanyak apapun kredit, pajak, atau pinjaman, tidak akan bisa begitu saja menghadirkan pekerja yang dibutuhkan Rusia untuk bertahan dalam tahun-tahun mendatang. Tidak ada tipu daya yang bisa begitu saja memulihkan industri-industri yang telah diabaikan atau membalikan kerusakan yang telah dan terus ditimbulkan oleh ekonomi perang terhadap masyarakat luas. Seperti yang dikatakan Klein, pemerintah dapat mengerahkan sumber daya keuangan tambahan. Namun dengan kekurangan tenaga kerja pada tingkat rekor dan sanksi yang membatasi impor penting, peningkatan pengeluaran lebih berisiko memicu inflasi daripada mendorong produksi militer. Dan ini mengarah ke poin lain, yaitu sanksi. Sanksi ini ada dalam dua bentuk. Ada sanksi barat konvensional yang mencakup pembekuan aset, larangan perbankan, batas harga, dan kontrol ekspor. Lalu ada sanksi jarak jauh Ukraina yang melibatkan serangan langsung menggunakan drone dan rudal ke infrastruktur Rusia, khususnya kilang minyak, pipa, depo bahan bakar, dan satu lagi titik penting bagi kerajaan energi Kremlin. Keduanya terbukti efektif meskipun dengan cara yang berbeda. Misalnya, butuh waktu bagi sanksi keuangan barat untuk benar-benar berdampak. Untungnya, seiring berjalannya waktu, dampaknya semakin jelas terlihat. Laporan tersebut mencatat bahwa hukuman ekonomi ini secara efektif telah memperketat batas anggaran Rusia dan membuat negara tersebut lebih sulit mendapatkan pendapatan yang dibutuhkan untuk mendanai upaya perang. Mereka telah mengurangi pendapatan energi, meningkatkan biaya impor, melemahkan keuangan Kremlin, dan menyulitkan produksi militer karena Moskwa kini tidak mudah mengimpor komponen serta material dari seluruh dunia. Dengan demikian, laporan tersebut mengungkapkan bahwa Rusia masih memperoleh sekitar 160 miliar dolar dari ekspor minyak dan 39 miliar dolar dari ekspor gas pada tahun 2025. Ini menunjukkan, meski sanksi efektif sampai batas tertentu, aliran pendapatan Kremlin belum sepenuhnya terhenti. Sanksi jarak jauh Ukraina tidak hanya lebih dramatis dan secara harfiah bersifat eksplosif, tetapi juga berpotensi jauh lebih berdampak dalam menghasilkan manfaat langsung. Serangan terus-menerus terhadap berbagai kilang penting di seluruh wilayah Rusia berhasil melewati birokrasi yang terkait dengan hukuman finansial dan politik, menghancurkan infrastruktur yang sangat diandalkan Rusia untuk menyimpan minyak, memprosesnya, dan mengirimkannya. Serangan-serangan ini telah secara drastis mengurangi kapasitas produksi keseluruhan negara tersebut, yang secara alami juga berdampak langsung pada pendapatannya. Semakin sering serangan-serangan ini terjadi dan semakin lama berlangsung, semakin besar kemungkinan dampaknya akan menjadi lebih menghancurkan. Dan ketika kita menjumlahkan semua faktor yang berbeda ini, mulai dari dana kekayaan nasional yang menurun, meningkatnya pengeluaran perang, hingga pendapatan minyak yang anjlok, jelas terlihat besarnya krisis yang mengancam ekonomi Rusia. Kremlin hanya punya sedikit harapan untuk bertahan. Yang pertama adalah volatilitas harga minyak. Laporan Kiel mencatat bahwa prospek ekonomi Rusia secara keseluruhan dapat berubah sesuai dengan harga minyak. Jika harga minyak naik, ini menguntungkan Rusia karena mereka bisa mendapat lebih banyak uang dari ekspor setiap barel. Namun jika harga minyak turun, masalah negara itu akan bertambah. Seperti dicatat dalam laporan tersebut, hal ini pernah terbukti saat perang di Iran. Situasi berubah saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, menyebabkan harga minyak melonjak. Para ahli menambahkan, bahkan lonjakan harga minyak yang berlangsung singkat pun dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Sementara periode harga tinggi yang berkepanjangan dapat secara efektif menghilangkan hambatan saat ini terhadap pendanaan perang Rusia. Meski demikian, harga minyak yang lebih tinggi pun tidak menyelesaikan banyak masalah lain yang dihadapi Kremlin, seperti kekurangan tenaga kerja, kapasitas produksi yang terbatas, dan dampak larangan impor serta ekspor. Untuk sedikit mengatasi masalah-masalah tersebut, Moskow harus mengandalkan penyelamat keduanya, Tiongkok. Ketika banyak negara membelakangi Rusia, Tiongkok menjadi salah satu dari sedikit negara besar yang tetap berurusan dengan Kremlin, dan hubungan antara kedua negara tersebut terbukti sangat penting dalam menjaga kelangsungan perang. Laporan tersebut mencatat misalnya bahwa Tiongkok kini menyumbang lebih dari sepertiga, tepatnya 35% dari seluruh perdagangan luar negeri Rusia. Tiongkok juga memasok sebagian besar barang-barang dwiguna dan komponen militer yang terus membanjiri Rusia untuk digunakan di pabrik produksi drone dan rudal. Namun kesepakatan ini bukan hubungan sepihak. Tiongkok juga mendapatkan banyak keuntungan dari hal ini. Misalnya mereka membayar 40% lebih murah untuk gas Rusia dibandingkan dengan klien lainnya. Tiongkok juga telah memperluas pengaruhnya atas perdagangan, keuangan, dan rantai pasokan industri Rusia. Dan seiring berjalannya waktu, ketergantungan Rusia pada Tiongkok justru semakin meningkat hingga pada titik di mana Beijing kini menjadi pelanggan terbesar Moskow, pemasok terbesar, penyedia teknologi terbesar, dan penopang keuangan paling penting.
Laporan itu menyatakan bahwa hubungan tersebut bukan kemitraan, melainkan ketergantungan yang makin tidak seimbang. Meski kedua negara sama-sama mendapat manfaat nyata dari kemitraan itu, hubungan ini bukan koalisi setara, melainkan makin timpang karena satu pihak memperoleh keuntungan struktural dengan mengorbankan pihak lain. Jadi, Rusia tidak hanya semakin lemah secara ekonomi, tetapi juga secara politik. Tiongkok memanfaatkan setiap keuntungan yang bisa didapat dari hubungan kedua negara, dan Moskwa tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan menyetujui tuntutan Beijing. Para penulis laporan tersebut ingin menekankan bahwa semua ini tidak serta-merta berarti ekonomi Rusia akan runtuh dalam beberapa hari ke depan. Mereka berpendapat semua data menunjukkan negara itu berjalan di garis tipis dan hanya butuh sedikit untuk jatuh ke jurang. Para ahli ekonomi dalam laporan Kiel bukan satu-satunya yang meragukan masa depan keuangan Rusia. Banyak dinas intelijen terkemuka di Eropa juga berpandangan persis sama. Bahkan, dalam sebuah laporan yang diterbitkan di surat kabar Jerman FAZ, sumber intelijen dikutip mengatakan hal tersebut. Rusia telah mencapai kondisi yang genting akibat tingkat pengeluaran perang yang sangat tinggi, ditambah dengan dampak sanksi, isolasi, dan serangan Ukraina terhadap infrastruktur minyak. Laporan tersebut menyoroti banyak kerentanan dan risiko yang sama persis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Analis intelijen berpendapat misalnya bahwa sektor perbankan Rusia sedang berada di bawah tekanan yang tak berkelanjutan. Mereka meyakini bahwa Kremlin secara artifisial menggembungkan neraca keuangannya untuk menyembunyikan kecenderungan sembrono mereka, dan mereka membicarakan utang tersembunyi yang terus membengkak yang sedang ditanggung Rusia dalam bentuk pinjaman khusus dan kredit yang diberikan bank kepada perusahaan pertahanan atas perintah penguasa Kremlin. Menurut lembaga yang sama, banyak pejabat di Rusia kini terbuka menyatakan kekhawatiran akan resesi yang segera datang. Mereka menilai kedoknya mulai terbuka. Rusia dengan putus asa berusaha menggambarkan bahwa ekonominya dinamis, hidup, dan tangguh. Tetapi kenyataannya tidak lagi sesuai dengan gambaran itu. Portofolio pinjaman bank memburuk, bisnis-bisnis gagal membayar utang mereka. Pertumbuhan ekonomi turun ke wilayah negatif pada kuartal pertama tahun 2026. Perusahaan-perusahaan sektor sipil ditinggalkan, dan bahkan langkah-langkah paling putus asa dari bank sentral pun tidak cukup untuk mengendalikan krisis ini. Ditambah lagi, perang dilaporkan semakin mahal setiap harinya, dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa Kremlin mungkin akan menghabiskan setidaknya 27 miliar dolar lebih banyak untuk militernya tahun ini dibandingkan rencana awalnya. Karena hal ini, baik badan intelijen maupun para ahli ekonomi sepakat bahwa kekuasaan sedang bergeser dari Rusia ke tangan para lawannya. Dan sekarang terserah mereka untuk memanfaatkan fakta tersebut. Paket sanksi baru yang menargetkan bank-bank Rusia bisa saja cukup untuk membuat ekonomi Kremlin terpuruk. Penurunan harga minyak yang terus-menerus bisa memberi efek serupa. Penulis laporan Kiel menyarankan pembuat kebijakan Barat agar benar-benar mempertimbangkan cara terbaik memanfaatkan situasi ini. Mereka merekomendasikan untuk memberlakukan batas harga minyak yang lebih ketat lagi dan kembali mengintensifkan upaya mereka untuk membatasi pergerakan armada bayangan Rusia. Mereka berpendapat kontrol lebih ketat atas perdagangan Rusia-Tiongkok bisa membuat Moskow lebih sulit mempertahankan perang lebih lama. Beberapa juga mengusulkan tarif untuk mendukung Ukraina untuk setiap perdagangan yang masih ada dengan Rusia. Sebagai contoh, negara manapun yang masih membeli LNG, bahan kimia dan pupuk dari Rusia harus membayar biaya tambahan yang akan digunakan untuk pertahanan dan rekonstruksi Ukraina. Seperti yang dikatakan Marit Skulerik, beberapa bulan terakhir telah menunjukkan bahwa penegakan rezim sanksi benar-benar berdampak nyata dan lebih banyak hal harus dilakukan terkait pemantauan. Dengan kata lain, kerentanan ekonomi Rusia yang semakin besar hanya akan berarti jika dapat diubah menjadi daya ungkit strategis yang berkelanjutan. Terima kasih kepada Supremacy World War III atas sponsor video ini. Unduh gamenya secara gratis menggunakan tautan di deskripsi dan klaim paket pemula senilai $40 Anda termasuk Elite Railgun eksklusif yang hanya tersedia untuk pemain baru selama 30 hari ke depan. Sekarang untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah-masalah yang semakin menumpuk bagi Vladimir Putin, tonton video ini yang membahas bagaimana Presiden Rusia tersebut mulai kehilangan kendali atas Chechnya. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana Ukraina berhasil melakukan hal yang bahkan NATO tidak bisa capai. Terakhir, jangan lupa berlangganan untuk laporan berita terbaru dan analisis mendalam perang ini dan konflik besar dunia.